mata kuliah kita ini. Tapi sebelumnya nih saya perlu mereview juga dari materi yang sudah kita per tanggal 12 Maret ya, kita sudah belajar tentang variabel, lalu tentang membahas eh, harapannya semuanya juga sudah mendengar atau membaca topik tentang hipotesa. Lalu pagi ini saya juga akan memberi gambaran untuk nextnya ya, karena jadi per hari per hari ini harusnya sudah uraian mengenai bab 2 sudah dijelaskan. Nah, tapi nanti ini setelah UTS kita fokus ke bab 3. Nah, jadi nanti ini ada topik tentang research design, itu memberi panduan awal ya, materi yang akan kita fokuskan lagi itu mengenai bab 3. Jadi kita belum saat ini fase kita belum di bab 3. Jadi harapannya bab 1 bab 2-nya dikuasai dan dipahami dulu baru kita fokus ke bab 3. Oke, jadi mungkin untuk pertama kita lanjutkan aja nah mengenai construction hypothesis ya atau mengenai jelaskan hipotesa. Harusnya ini sudah kalian sudah dibaca atau didengar ini materinya? Udah, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Oke. Nah, ini mungkin sifatnya diskusi aja ya. Jadi saya nggak akan membaca ulang menceritakan, tapi prinsipnya hipotesis ini kan kita tahu hipotesis perlu kita susun kalau ya, pertama kalau memang permasalahan ataupun rumusan masalah sudah kita tetapkan, sudah ada pertanyaan penelitian yang sudah kita tetapkan juga di bab 1. Nah, selanjutnya kita ke bab mulai mengkaji namanya kajian literatur di bab 2 ya. Nah, di bab 2 itu dengan melihat semua literatur yang terkait dengan apa saja akan menjadi konsep ataupun variabel yang mau kita ukur. Nah, tentunya nanti kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan sementara ya dari uraian atau kajian pustaka yang sudah kita baca. Misalkan kita ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi A dan B. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu kita cari kan referensinya sebagai contoh. Nah, itu dari referensi kita baca tentu kita sudah bisa menyimpulkan, dapatkan suatu pernyataan atau suatu gambaran, oh biasanya faktor ABC ini loh yang jadi pengaruh sebelum kita ukur gitu ya. Makanya itu hipotesa adalah menjadi hal yang penting, merupakan kesimpulan sementara kita saat kita sudah melakukan kajian pustaka. Makanya dia biasanya berada di bagian akhir dari bab 2 ya. Dan itu biasanya sebelum dari kerangka konsep penelitiannya. Nah, jadi hipotesa itu definisinya merupakan suatu asumsi, ya masih asumsi, asumsi bisa benar bisa enggak ya, karena melihat adanya satu fenomena, adanya hubungan, adanya situasi yang pertama kita baca taunya dari referensi, tapi kita belum tahu benar di kondisi real atau empirisnya dalam penelitian kita. Makanya itu yang hipotesis itu prinsipnya suatu asumsi atau tadi hunch atau ya kesimpulan sementara yang harus kita uji. Jadi kalau kita punya hipotesa, wajib kita uji. Nah, ujinya bagaimana? Itu nanti kita uji pada saat nanti merupakan bagian dari eh, kita menjawab RQ atau pertanyaan penelitian kita. Jadi seperti itu ya. Jadi hipotesa itu harus eh, yang Pak, prinsipnya kalau kita punya hipotesa di bab 2, nah nanti di akhir dari penelitian kita kita harus mengatakan apakah yang kita asumsikan itu atau apakah yang kita buat kesimpulan sementara itu buktinya seperti apa gitu. Nah, yang namanya masih asumsi, bisa benar, bisa salah ya. Nah, itu nggak apa-apa. Memang hipotesa bisa dikatakan dia mendukung atau tidak mendukung. Jadi jangan, ibaratnya penelitian kita jangan kita paksakan diarahkan ke, oh ya dia sesuai. Gitu. Nggak perlu. Justru memang kita ingin secara evidence base-nya atau secara nyatanya, faktanya seperti apa. Nah, itu makanya pentingnya di dalam itu menerapkan hipotesa ya. Nah, itu mungkin sebagai secara ringkasnya. Lalu ingat kalau kita menggunakan hipotesa, tadi ya harus diuji, merupakan sifat yang tentatif, bisa sifatnya memang memang mendukung sepenuhnya atau mendukung sebagian, nanti itu bentuk hasil ujinya akan terlihat pada saat kita melakukan analisis data dan hasilnya. Dan itu dikatakan kita biasanya melihatnya hipotesanya antara hubungan, biasa kita melihat kesimpulan sementara melihat hubungan faktor A atau ada faktor A dan B, hubungan kausal, apakah benar faktor A mempengaruhi faktor B, itu biasa menjadi satu bentuk contoh-contoh hipotesa ya. Nah, lalu kalau ditanya secara ringkas ya, mengapa kita perlu tadi fungsinya hipotesa perlu perlu ada kesimpulan sementara itu. Karena itu setidaknya merangkum apa yang sudah kita kaji di bab 2 yang terkait dengan RQ kita ya. Dan dia juga memberikan itu fokus
ya kita bisa fokus lebih spesifik kita tuh mengukur apa, variabel-variabel apa yang nanti yang menjadi eh, apa jadi titik yang menjadi titik analisis kita nanti di dalam menjawab RQ kita. Jadi itu memberi arahan lebih spesifik dan dengan adanya pernyataan hipotesa biasanya kita itu bisa memberikan ingin mengetahui apa aja selain dari variabel lalu cara mengumpulkan atau mengukur variabel itu sudah lebih terarahkan gitu ya. Nah, itu jadi dikatakan sehingga juga kita ingin melihat bila penelitian sebelumnya menunjukkan adanya suatu hubungan A dan B yang seperti apa itu kita tuliskan hipotesa. Nah, tapi itu nanti kita buktikan ya kan tadi saya adanya pembuktian di data kita yang akan kita kumpul. Nah, istilahnya itu hasil hipotesa itu merupakan suatu data empiris kita ya hasil hasil empiris dari penelitian kita. Itu salah satu produk yang akan kita hasilkan ya dari penelitian. Makanya itu jadi dia mempunyai fungsi yang cukup besar. Nah, untuk mengukur karena dia harus diukur dan uji, menguji hipotesa itu harus ada kita susun ya. Ya, hipotesa itu kan berupa suatu kalimat pernyataan ya. Jadi kalau kalau ditanya hipotesanya apa, kalimatnya lebih apa? Hipotesanya ada 3 paragraf, ya itu belum menjadi berupa hipotesa. Bikin aja statement pernyataan biasa satu kalimat. Misalnya faktor A menjadi penyebab terjadinya B gitu. Nah itu satu statement itu yang nanti akan kita ukur, yang akan kita uji nanti pada saat menjawab RQ kita. Sehingga jadi tadi pernyataannya cukup singkat, jelas, dan kelihatan ya apa yang akan kita ukur. Nah, itu jadi cara kita mengujinya ya. Kita susun pernyataan hipotesa tersebut, lalu tentunya untuk mengukurnya, mengujinya, nah apa aja faktor A itu bagaimana kita mengukurnya, data apa yang harus kita kumpulkan. Nah, itu juga harus itu menjadi bagian dari proses menguji hipotesa tersebut ya. Kita kumpulkan evidence-nya, baru kita analisis. Data-data empiris tadi kita analisis. Kalau ditanya bagaimana analisisnya, nah itu biasanya dalam bentuk analisa kuantitatif ya, terukur. Kalau yang namanya terukur, measurable, sifatnya analisa kuantitatif. Jadi keluarnya itu apakah nanti hubungannya apa signifikan atau tidak, itu akan kita lihat dari bentuk nilai tadi nilai numeriknya dulu, baru kita terjemahkan. Makanya dalam uji hipotesa yang penting tuh ada situ perannya eh, analisis kita dengan cara pendekatan matematika statistik ya. Ada yang lihat mungkin dari sisi proporsinya atau dari angka signifikansi dari data yang kita dapatkan, hubungannya erat atau tidaknya ya, korelasi antar faktor A dan B itu kan semua bisa kita ukur dengan pendekatan analisa statistik. Nah, jadi kalau menguji hipotesa biasanya langsung approach kita analisa numerik dan pendekatan tadi karena kita menggunakan data dan sampel itu merupakan analisa statistik ya. Nah, itu jadi penting menguji hipotesanya. Dan sehingga kalau kita lihat hipotesa harus diuji, dapat kita disimpulkan setiap penelitian yang sifatnya kuantitatif, ya, kalau kita ada data yang harus kita kumpulkan, kita ukur, kita hitung, nah itu baru pasti pasti harus ada hipotesanya gitu ya, harus ada kesimpulan sementara yang kita ukur, ya. Jadi untuk penelitian kuantitatif diuji kesimpulan sementaranya atau hipotesanya itu tadi secara numerik juga. Ya, itu cara kita mengujinya, testing hipotesisnya. Nah, lalu ada hipotesa yang cara menyusunnya tadi ya, tadi saya bilang cara menulis. Nah, menulis hipotesa itu tadi saya bilang satu kalimat, pernyataannya yang sederhana, jangan yang bukan uraian panjang ya, jadi bukan suatu paragraf panjang, tapi jadikan satu kalimat yang simple jelas apa yang mau diukur ya tadi variabel faktornya juga harus clear harus tertulis dengan eh, apa konkretnya ada gitu ya. Nah, nah sekarang mungkin kalau dari saya ngelihat dari beberapa ini sambilnya lihat beberapa hasil tugas progres ya sebagian sudah mulai menulis hipotesa ya ada yang sudah menunjukkan hipotesanya jadi suatu statement ya pengaruh A dan B itu ya cukup sudah baik. Namun tapi kembali tadi dicek hipotesa ini mengukur tadi yang mana terkaitkan dengan RQ kita gitu ya. Nah itu yang kira-kira mengenai gambaran tentang hipotesa. Nah mungkin kalau ada yang mau ditanyakan di sini ya siapa yang sudah hadir nih sudah mulai 21 sudah banyak. Oke di sini ada yang saya nanya nih satu saat sekalian ini ya biar biar
biar pagi-pagi langsung melek. Nah, ini ada nih Dede, Mas Dede Akbar. Ada? Hadir, Bu. Oke, nah bagaimana kalau mengenai hipotesa gitu ya yang sudah dibaca, dipelajari tadi. Saya kan tadi gambar ringkasannya ya dari materi tentang hipotesa bab 2. Nah, dari Mas Dede Akbar mengkaitkan hipotesa dengan penelitiannya itu bagaimana? Apa yang bisa dirangkum tuh? Ya, Bu. Jadi topiknya saya kebetulan menganalisa terkait apa kontrak change order, Bu. Fenomenanya karena apa namanya di proyek yang saya tangani kebetulan ada beberapa itu selalu apa namanya banyak request terkait change order gitu, Bu. Jadi eh, saya ingin meneliti sebetulnya apa sih faktor utamanya, penyebab utamanya dari apa namanya kenapa banyak kontrak change order tersebut atau adendum ya biasa kalau bahasa di kitanya, kemudian dampaknya terhadap kinerja waktu dan biayanya seperti apa. Nah, jadi Hmm. hipotesa yang saya buat menjawab simpelnya menjawab tiga pertanyaan tadi gitu, Bu. Hmm. Jadi saya buatkan hipotesa dulu bahwa apa untuk yang penyebabnya berdasarkan dari kajian pustaka dan apa namanya dan eh, dat nggak data sekunder ya apa kayak kayak yang saya lihat gitu ya Bu, observasi gitulah ya. Jadi untuk yang faktor dominan itu jadi saya buat ini apa misalkan faktor apa namanya perencanaan berpengaruh terhadap banyaknya request change order tersebut. Kemudian hipotesa yang kedua, banyaknya change order mempengaruhi keterlambatan waktu dibanding apa dibuktikan dengan perbandingan antara perencanaan dengan aktualnya. Kemudian biaya juga seperti itu kurang lebih. Hmm. Jadi misalnya Hipotesa sudah menghasilkan 3 hipotesa gitu ya. Jadi sudah ada kata betul. ada aspek perencanaan, ya, ada biaya itu udah keluar ya, udah keluar Iya, konsep-konsepnya di hipotesa. Oke. Tapi mungkin jadi catatan nanti kalau sudah ada kesimpulan sementara itu kaitkan hipotesa ini sebenarnya bagian dari untuk menjawab RQ yang mana ya. Jadi harus nyambung baik Bu. ya. Sementara ini sih kayak yang saya yakin ya Bu, cuman nggak tahu bener apa enggaknya itu sesuai dengan RQ-nya Bu. Jadi selalu selalu konsisten. RQ-nya memang di tiga itu juga Bu. Oke, jadi setiap RQ, oh artinya di sini ada satu RQ, ada satu hipotesa gitu ya yang ingin diukur ya. Betul Bu. Oke, Betul. ya Ada ya. dan ada subnya sebetulnya Bu. Jadi kayak tadi Oke. faktor dominan itu subnya 4. Jadi Mm-mm. hipotesanya tadi satu apa namanya faktor teknis ya Bu. Dari Mm-mm. sisi perencanaan unforeseen-nya itu berpengaruh terhadap banyaknya request change order. Mm. Kemudian apa namanya birokrasi, masalah apa namanya aturan regulasi gitu-gitu Bu berpengaruh Mm. terhadap change order. Terus yang duanya lagi saya Oke. lupa Bu kebetulan nggak buka itunya juga. Nah Ya, itu ya. sub item si hipotesa yang terkait RQ faktor dominan apa penyebab request change ordernya itu Bu. Ya, ya, tapi ya ini saya sudah cek di proposalnya udah jadi satu kalimat ya, sebuah statement sudah clear faktor X. Ini langsung to the point sih, ini langsung cukup jelas hipotesanya dari Mas Dede ya. Oke, dan sudah mungkin buat yang masukan yang disampaikan Dede ini buat teman-teman juga dapat gambaran dan dia ini langsung nyambung ke tadi tujuan sama RQ-nya sama ya. Jadi pada saat kita ingin menjawab RQ terukur juga apa benar hipotesanya yang sudah kita susun gitu ya itu ya sudah benar. Oke. Jadi kalau menurut saya sih jadi akadnya kalau ingat ya kalau gambarnya lihat apa hipotesa maupun subhipotesa kan melihat banyak pengaruh signifikan gitu ya. Nah kuncinya nanti dimulai pada saat nanti mulai setelah mempelajari bab 3 cari tuh memang metode analisa data seperti apa ya yang bisa menjawab itu gitu ya menguji itu kalau dikatakan pengaruh signifikan tadi saya bilang artinya ini ada pendekatan mungkin perlu analisa data secara statistik ya, lihat korelasi pengaruh kuat atau tidaknya. Nah, itu nanti Dede seperti itu cari metode analisanya ya. Baik Bu, terima kasih Ya, banyak Bu atas oke. masukan. Ya, baik. Mungkin selanjutnya ini siapa lagi nih? Nah, Mbak Yanti. Halo, ada? Atau baru join? Izin Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Selamat.
Iya. Ini Bu, saya masih baru landing, jadi masih baru Oh, nyimak aja. Terus iya, iya. terkait yang kemarin memang gini Bu, di bab 2 itu memang saya belum semua menyelesaikannya karena Oh, kemarin iya. itu kebetulan ini saya mohon maaf Bu, kemarin itu kan saya tinggal di tempat Pak De ya. Pak De meninggal, jadi pada waktu itu Innalillahi. saya masih agak kurang konsen untuk Hmm. mengerjakan, cuman ini udah saya kerjakan, Bu. Nanti izin saya boleh submit lagi ya, Bu ya. Oh iya, ya harus disubmit. Kalau nggak Heeh. submit nggak Iya, Bu. dinilai. Iya, maksudnya, Iya, 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 Bu. oke. Oh, Iya, ini ini saya saya coba mohon lihat. maaf sebelumnya, Bu. Ya, ini juga masih di pesawat lagi baru Karena, baru landing ya. Oke, oke. iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Heeh. Gak apa-apa. Tapi maksudnya kalau sambil jalan ini tadi sudah menyimak ya diskusi Mm-mm. kita singkat mengenai Iya, hipotesis seperti baru, ini. ya. Nah, tuh apa Iya, mau saya sudah dikomentar menyimak. yang Mbak Yanti pelajari, yang didengar dari materi sebelumnya, sama apa rencananya tuh gimana kalau kaitan sama hipotesis? Eh, Iya gini Bu, saya kan insya Allah mau menelitinya tentang penilaian rekanan subkontraktor dominan, termasuk kayak subkonnya maupun suppliernya untuk menunjang keberhasilan proyek-proyek yang ada di divisi saya. Nah gitu Bu. Hmm. Di sini saya menurut jurnal-jurnal yang sebelumnya itu kan kayak ada gap, dia hanya menilai sebagian apa namanya waktu saja Bu gitu. Hmm. Nah di sini saya mau karena saya kalau saya mempunyai datanya langsung sebagai dokumen penilaiannya itu apakah bisa menjadi eh, solusinya Bu tanpa ini apa namanya melakukan kuesioner kayak gitu gitu Bu. Jadi data langsung gitu Bu. Maksudnya data sekunder gitu ya? Eh, Sebenarnya bukan data sekunder Bu, malah saya punya data primer, data asli dari beberapa tahun sebelumnya, misalnya dari Ya, itu dua data ribu sekunder Mbak sampai Yanti. 2005 gitu. Bukan, jadi data data Oh dia iya data ya Bu. asli bukan. Ya nanti dipelajari ya di UTS Iya ada data asli. Ha. bukan data primer sekunder itu bukan berarti data asli nggak primer itu bukan berarti data asli atau sekunder. Data sekunder tetap data asli tapi yang sudah tercatat dalam Ha. laporan ya. Nah, kalau yang sifatnya tadi Oh katanya ya Bu. perlu saya pakai questionnaire atau tidak itu data yang kita kumpulkan kembali dengan cara kita kumpulkan dengan menggunakan kuesioner itu kita sebut data primer. Tapi kalau bilang, oh saya sudah ada angka-angkanya dari laporan, itu sebutnya data Mm, sekunder. mm. Ya, ya itu. Tapi mungkin Oh kalau iya Bu, iya baik mengenai Bu, iya. mengenai hipotesa, karena memang kalau lihat di proposal bab 2-nya sama sekali belum diisi ya. Sehingga memang kalau dari Iya Bu. ya, Mbak Yanti harus segera dalam 2 minggu ini mengejar juga ya, mungkin dengan berbagai kondisinya ya, diharapkan Iya bisa Bu. segera di catch up. Ya karena hipotesa tadi, seperti tadi Dede cerita, Dede sudah bisa mungkin mengeksplor, menjelaskan itu karena sudah melihat kajian literatur ya, kajian pustakanya. Nah, Iya benar Bu. kalau Iya belum Bu. ada itu ya nggak bisa kita cari kesimpulan sementaranya ya. Nah, jadi itu yang perlu perlu dilengkapi. Ya, memang bab 2-nya belum diisi ini ya, Mbak Yanti. Nah, tapi kalau dari sisi pemahaman hipotesa sendiri juga cukup jelas. Insya Allah udah Bu. Cuma nanti kalau misalnya saya belum, saya tanya teman-teman Bu gitu. Oke, ya Sama kalau mendengar ya nggak lagi Bu. apa-apa. Ya misalnya kan artinya ada kondisinya yang harus di Halo? halo halo. Ya Iya. sinyalnya mungkin masih di airport ya. Ya jadi nanti segera dilengkapi ya Yanti ya. Iya Bu, iya Bu. Oke, Heeh, heeh. baik. Oke, Iya terima baik Bu, kasih. siap Bu. Heeh. Ya, Oke, ya terima kasih Bu. ya. Oke, selanjutnya Maimuna, Mbak Maimuna ada? Oke. Maimuna ada? Ada Bu, ada Bu. Oke, selamat pagi. Nah, bagaimana apa yang mau dibahas tentang atau yang mau di ini kan pemahamannya mengenai hipotesa nih. Tadi saya sudah banyak kasih uraian ya tentang hipotesa. Ah, Nah, iya Bu, jadi kan sebenarnya penelitian saya mengenai pemetaan unsafe condition sama unsafe action ya Bu, yang di lokasi hmm, kerja untuk memitigasi
rencana kita untuk mengurangi kecelakaan kerja, Bu. Jadi kebetulan di lokasi proyek saya kan ada 146 lokasi ya, Bu. Jadi memang butuh pengawasan yang ketat. Jadi dengan fenomena itu, saya berencana untuk menggunakan sensor IoT, Bu, untuk membantu Hmm. pengawasannya. Hmm. Jadi sehingga untuk di hipotesis saya ada tiga, Bu. Yang pertama itu terkait yang IoT memiliki kemampuan secara mandiri mengidentifikasi tindakan bahaya Hmm. yang tidak aman dengan presisi kecepatan yang luar biasa sehingga mengurangi ketergantungan pada ruang lingkup inspeksi manual yang terbatas, Bu. Terus yang untuk yang kedua, jadi nanti akan dikorelasikan dengan BIM untuk menggambarkan peta panasnya, Bu. Jadi untuk di tahapan-tahapan pekerjaan di tahapan mana yang item unsafe action atau unsafe conditionnya yang berpotensi paling banyak berdasarkan data dari aktual di lapangan yang dilakukan pengawasan tiap harinya, Bu. Terus nanti yang ketiganya itu hipotesis ketiganya mengintegrasikan antara BIM sama IoT itu, Bu. Jadi Hmm. nanti dari itu bakal ada sinyal atau pemberitahuan, Bu, terkait di lokasi mana unsafe action dan unsafe conditionnya itu yang terbanyak, Bu. Jadi sehingga nanti untuk plot manual inspektor HSE-nya difokuskan ke item-item pekerjaan yang dengan resiko tinggi, Bu, dengan unsafe action dan condition yang banyak. Oke. Ya, ini saya juga sama lagi baca apa ya, bab 2-nya. Jadi 3 ya, ada 3 Iya, Bu. uraian hipot. Nah, tapi kalau saya lihat mungkin kalau tadi uraian saran saya ya nanti Iya, Bu. ini buat hipotesanya kalimatnya bisa disederhanakan lagi karena hati-hati kalau kita semakin misalkan nih ya, hipotesis pertama, hipotesisnya aplikasi YOLO dan IoT kemampuan secara mandiri mengidentifikasi tindakan berbahaya ini gini. Iya, Kita Bu. kita ukur itu. Jadi Oh, hati-hati apa benar penelitian kita bisa benar-benar melihat itu dengan presisi, kecepatan yang kata-kata luar biasa itu kan harus kita ukur. Jadi gunakan kalimatnya memang bisa benar terukur tadi secara numerik. Hipotesanya harus kita uji soalnya ya. iya, Bu. Itu kalau misalkan hipotesisnya tidak kesimpulan sementara kita ini tidak kejawab ya belum. Jadi kan eh, apa RQ kita tidak mendukung itu gitu ya jawabannya jadi itu catatan saya mungkin disederhanakan lagi coba dilihat lagi Baik, Bu. prosesnya disederhanakan bahasa-bahasa mungkin tadi kayak yang sebelum jadi punya pengaruh signifikan nah signifikan itu ya cukup kita nanti lihat dari secara statistik kalau ini mengidentifikasi apa kemampuan mandiri mengidentifikasi ada harus ada secara mandiri bisa identifikasi tindakan bahaya terus presisi kecepatan luar biasa ada 3 aspek tuh yang nanti harus Maimunah ukur. Nah, Iya, Bu. apa dilihat nih gimana ukurnya. Jadi kita menyusun hipotesa kalau bisa jangan jadi nanti ngujinya jangan sulit juga gitu. Jangan Hmm. jadi perlu tambahan atau apa. Jadi kembali menurut saya tadi simple ya. Kata kunci hipotesis itu simple, concise, real aja gitu. Kalau memang kita ingin tahu misalnya dan cek juga ya apakah ini sebenarnya bukan hipotesis atau preposisi ya hati-hati. Ayo. Saya sudah sampaikan di materi kan ada udah tahu memang mengenai bedanya hipotesis sama preposisi? Masih kurang ini, Bu. Coba dipelajari lagi ya. Iya, Bu. Jadi kalau hipotesis tadi faktor A punya pengaruh signifikan terhadap B. Nah, A dan B itu kita cek nanti dengan pendekatan tadi numerik statistical analisisnya. Kalau tadi ini misalkan ada aplikasi itu kan suatu mungkin alat bantu, tools, maka dikatakan dia bisa menghasilkan sesuatu dengan cepat. Nah, itu biasanya belum tentu bentuk kita ngujinya itu bisa aja nih sifatnya kita ingin menjelaskan bahwa dia bisa menghasilkan si aplikasi bisa menghasilkan produknya gitu ya. Nah, itu pendekatannya bisa lebih ke preposisi, belum tentu bisa harus langsung kita uji secara terukur gitu. Ya, mungkin kayaknya kalau dibaca lagi materi yang saya sampaikan saya udah kasih contoh beda preposisi sama hipotesis itu Maimunah ya. Iya, Bu. Ada hal yang mungkin kalau preposisi mungkin hasilnya memproduknya kita mengembangkan aplikasi itu atau tadi mengembangkan aspek IoT sama itu udah terjawab.
nggak perlu kita ukurnya cepatnya bagaimana, itu nggak perlu diukur secara numerik lagi. Nah, jadi tadi bisa jadi tadi hipotesis pertama yang merupakan preposisi gitu ya. Nah, bisa yang katakan tadi implementasi kerangka yang tadi BIM dengan apa ya berdasarkan PUPR itu meningkatkan kematangan keselamatan organisasi, itu baru bisa diukur jadi hipotesa tuh. Kalau menurut saya hipotesa ketiga yang poin tiga itu justru jadi hipotesa tuh. Baik, Bu. Ya, kalau untuk Maimuna, kalau yang pertama kan ingin mengembangkan kan, aplikasi ini bisa hasilnya cepat, presisi gitu kan. Iya, Bu. Nah, itu lebih ke preposisi. Coba saya kasih masukan itu, tapi pelajari dulu bedanya apa, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Heeh. Makasih Lalu masukannya, Bu. penggabungan data sensorik ini itu juga karena kita mensintesa sifatnya yang kita sintesakan, yang kita susun, tapi hasilnya berupa hanya ingin menunjukkan hasil itu jadi preposisi, ya. Iya, Bu. Itu bisa-bisa aja ya kalau hipotesisnya jadi satu melihat kerangka tadi bisa meningkatkan keselamatan apa kinerja keselamatan di perusahaan itu bisa itu salah satu bentuk apa itu hipotesis gitu ya. Nah, jadi kembali dari contohnya Maimuna ingin membuat tadi pernyataannya ya apakah itu mau preposisi atau hipotesis pernyataannya juga sederhana aja. Kalau Iya, saya Bu. kan ada sekitar cukup bahasanya cukup banyak ya kata-kata yang harus diukur itu jadi kata Iya, kunci. Bu. Oke? Baik, Paham? Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Mungkin satu lagi nih ya sebelum lanjut. Renando, gimana Mas Renando? Ada Renando? Ada, Bu. Oke, gimana mengenai hipotesisnya? Baik, Bu. Kalau dari saya, ini kan penelitiannya mengenai ini ya, Bu, implementasi digital twin Hmm, terhadap efisiensi manajemen proyek di EPC, Bu. hmm. Nah, ini jadi saya mengukur bagaimana implementasi digital twin yang sangat mempengaruhi kepada efisiensi dari eh, Jadi lihat EPC pengaruh itu ya. sendiri, Bu. Ini kalau saya lihat, Ya, ya saya coba buka proposalnya yang di progress. Oh, ada 12 hipotesanya, betul? iya, Bu. Ini sebenarnya yang ini aja sih, Bu. Jadi pecahannya. Jadi saya Oh, eh, didetailkan satu-satu. ya Hmm, jadi kan kalau dari hipotesa yang utamanya kan ada 4, Bu. hmm, Jadi mengenai kesiapan strategisnya, hmm, arsitektur integrasinya, tata hmm. kelola dan kualitas data dan fungsional digital twin-nya. Nah, ini terhadap efisiensi dari manajemen proyek. Ya. Kalau kita bedah per eh, ini ya, dimensi efisiensinya kan ada biaya, jadwal, terus ada koordinasi proyeknya seperti apa, efektivitas pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, itu ada keterkaitan masing-masing, Bu. Jadi nggak semua, eh, kalau saya pikir nggak semua nggak ini ya, nggak sesuai dengan dimensi efisiensinya. Makanya ini saya bedah lagi. Hmm. Ya, asal Kalau ini jadi kembali efisien kan karena uraiannya masing-masing indikator efisiensinya didetailkan ya, makanya banyak hipotesanya ya. iya, Nah, baiknya ya. bagaimana, Bu? Apakah saya cukup di yang umum aja, Kalau ingin mendetailkan efisiensi boleh aja, karena manajemen kan proyek lebih itu, atau enggak, karena ini kan lebih spesifik ya, boleh-boleh saja, tapi nanti kembali pertimbangkan eh, metode analisa seperti apa nih yang akan mendetailkan spesifik kayak gini gitu. Itu aja, nanti dipelajari lagi sama Renando. Bisa, seperti gini bisa, tapi oh, kembali tadi penilaian kan kita ukur nih, ada metode analisanya kan, analisa statistiknya. Nah, gimana nih, analisa statistik yang kayak apa bisa mengurai, bisa membantu mendapatkan jawaban hipotesa ini gitu, bisa lebih detail. Ada, nanti ada yang namanya mungkin tadi mau perlu kita berarti modelkan tinggal secara berulang. tergantung nanti metodenya seperti apa ya? Iya, ya untuk menjawab ini kita harus tahu. Makanya di bab 3 tuh hipotesisnya ini kan kalau saya lihat memang terkait sudah relate ya, sudah nyambung dengan RQ-nya. Tapi nanti untuk menjawab hipotesa ini dengan metode apa gitu. Ya, metode analisa apa? Apakah cukup tadi melihat dengan hubungan korelasi cukup nggak? Nah, kayak apa? Ya, bisa aja arsitektur contoh nih ya, kalau saya ada tata kelola terhadap Hmm. pengambilan keputusan, artinya indikator X3 sama Y3 ini harus clear. Nah, bagaimana pengaruh? Bisa, ini bisa, tapi Renanda harus bisa menguasai, paham nih memilih metode analisis yang seperti apa gitu ya.
karena kalau melihat di sini kan hipotesanya hubungan ya, pengaruh, ada positif, negatif, gitu Iya, kan? Ya mungkin dicari apa metode analisa apa yang bisa menjawab antara variabel X dan Y menunjukkan hubungan. Cari itu sama Renando. Apa opsi-opsinya? Dan untuk analisa data itu kan biasanya perlu ada syarat, perlu data sekian, sampel. Nah, itu kita lihat juga. Jadi, semua menetapkan nantinya metode analisis itu tergantung dari tadi variabel kita seperti apa yang mau kita ukur, mau lihat hubungan. Oke, dengan menggunakan rumus atau analisis tersebut bisa melihat korelasi atau hubungan, kita gunakan. Tapi hati-hati apakah sudah memenuhi syaratnya. Eh, dari sampel kita udah cukup apa belum gitu ya. Jadi metode analisa itu juga biasa persyaratannya ada jumlah sampel data yang diperlukan. Nah, itu mungkin pertimbangan Renando nanti. Ya, cukup paham? ya, Mbak paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, Nanti jadi saya coba karena kalau pahami saya lihat lagi. ini semua pengaruh positif, pengaruh ya, ya nggak apa-apa. Secara uraian mungkin melatih hipotesa sudah benar sih, sudah bisa, sudah jelas. Ya, oke mungkin Renando sudah oke. Ya, jadi kalau mungkin tadi beberapa teman-teman dari saya cross check, saya sudah bisa merangkum sebagian ya, sudah mostly sudah dapat gambaran. Tadi kalau sudah mulai dibaca bab 2 sudah melihat, sudah bisa menulis tadi ya, mencoba menyusun hipotesa. Nah gini, yang penting gini, sekarang kita lagi bikin proposal, ya jangan khawatir hipotesa itu bukan berarti sudah ditulis. Tadi misalnya Renando bikinnya hipotesanya 12, terus akhirnya memikir lagi mau diperbanyak atau kecil atau disedikitkan lagi itu boleh-boleh saja asal tadi relate untuk menjawab 12 hipotesis itu metodenya kayak apa? Perlu jumlah sampel atau jumlah data yang dikumpulkan berapa? Nah, itu yang jadi pertimbangannya nanti ya. Nanti di bab 3 kalian akan mempelajari lebih spesifik lagi. Tapi tadi kalau ada kata-kata pengaruh, mulai dicari rumus apa, analisa statistik seperti apa yang bisa menunjukkan hubungan pengaruh itu gitu. Jadi misalkan apa harus pakai hubungan korelasi kah? Atau hubungan regresi melihat kalau faktor dominan biasanya mana yang paling signifikan itu pakai regresi misalkan ya. Nah, itu dipelajari lagi. Nah, itu ada perannya dari kita belajar matematika statistik ya. Ingat kan matematika statistik ada kan uji hipotesa ya enggak? Nah, itu kepake di situ uji F, uji T di situ pemahaman kita. Jadi kaitan metode penelitian dengan tadi yang kita pelajari di semester 1 itu ada ya. Nah, coba dibaca lagi itunya ya. Oke. Ya, mungkin tadi saya sebagai cross check sebagian ya, mungkin belum buat semuanya nanti apa menjadi masukan. Nah, sebelum saya masuk ke oke, ini udah setengah jam mungkin mengenai hipotesa yang sudah kita diskusi secara singkat. Jadi tadi ya saya sampaikan dari kalau dari sebut uraian teman-temannya, jadi yang penting adanya pernyataan kesimpulan sementara ya. Tadi yang pentingnya prinsipnya faktor-faktor atau yang mau diuji yang menjadi asumsi kita itu clear dan jelas ya tadi dan statementnya mungkin cukup satu kalimat yang jelas melihat mau apa yang mau kita simpulkan secara sementara tadi. Sama yang kedua tadi jangan lupa ada yang namanya preposisi ya ada tuh di materi saya materi audio saya. Nah preposisi itu eh, biasanya digunakan untuk menjawab sifatnya penelitian yang kualitatif yang mana preposisi tidak harus diukur tidak diuji secara numerik atau seperti hipotesa. Nah, jadi tadi kayak contohnya siapa tadi ya? Yanti kan, bukan Yanti Maimuna tadi ya. Ada yang saya lihat ini bisa menjadi sebuah preposisi, ada yang menjadi sebuah hipotesis. Itu dipelajari juga, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk hipotesa? Jauh ini paham, Bu. Sudah paham ya? Iya, Bu. Baik. Insya Allah paham. Oke, nah, jadi refresh mudah-mudahan ini tercatat gitu ya, sehingga bagian hipotesa itu hal yang penting di akhir bab 2. Jadi dia memang ditutup nanti kita cara menjawabnya tadi kita detailkan di bab 3. Nah, untuk itu karena bahasan kita sampai kemarin ini sampai hari ini sudah sampai akhir di bab 2, kita mulai harus masuk nih siap ke bab 3. Tadi saya sampaikan setelah UTS kita pelajari detail apa itu isi dari bab 3 ya. Tapi sebelumnya ini saya share dulu ya. Saya share materi yang selanjutnya. Jadi research design tadi ya. Ini persiapan untuk bab 3-nya. Kalau namanya research design itu apa? Sudah terlihat? Sudah, Bu.
Sudah terlihat. Oke. Nah, ini jadi research design and study design. Jadi ini lanjutan ya tadi saya bilang persiapan kita setelah kita melengkapi 2 bab. Nah, untuk menuju bab 3 itu bagaimana? Ya, kita sebenarnya itu bab 3 itu kan judulnya metode penelitian. Nah, sebenarnya kita itu merancang, mendesain apa yang mau kita teliti. Makanya disebutnya research design atau kita juga disebut juga contohnya study design. Oke. Nah, jadi ini merupakan fase kedua kita ya. Jadi kita sudah tahu permasalahan, RQ kita sudah ada, kita sudah melakukan kajian pustaka. Nah, kita lanjutkan dengan merencanakan tadi apa yang mau kita lakukan. Atau prinsipnya kita ingin tadi kan sudah ada RQ. Kunci kan saya pernah sampaikan, penelitian kita itu adalah menjawab research question. Kalau research question kita kumpulkan data, kita analisis dan ada hasilnya, ya udah sudah selesai itu penelitian kita ya. Tinggal nanti kita kemas lagi menjadi findings dan seterusnya. Nah, untuk menjawab RQ itulah yang kita katakan itu research design kita harus jelas. Setiap RQ sudah kita tetapkan ya apa yang mau kita pertanyaan penelitiannya sudah jelas atau tujuan penelitian kita sudah kita tentukan. Nah, untuk mencapai atau menjawab itulah kita detailkan lagi di bagian research design ya. Nah, jadi di sini cara kita mengkonsepkan research design kita sudah mengidentifikasi tadi celah dalam pengetahuannya dan kuncinya ini bagaimana mencari jawaban, how to find the answers RQ kita. Kuncinya research design itu digunakan kita rancang lah how to atau rencana kita untuk menjawab RQ. Prinsipnya itu ya, itu yang harus dicatat. Bab 3 itu uraiannya seperti itu. Sehingga untuk menjawab RQ kita harus menjelaskan kita akan menggunakan rancangan studi seperti apa. Logistical arrangement ini maksudnya apa yang harus kita siapkan ya secara logistik tentu kan bukan selain variabelnya sudah ada tapi apalagi cara mengumpulkan data itu perlu secara hal-hal aspek logistik di situ itu akan kita jelaskan juga. Lalu bila ada yang data-data yang kita kumpulkan kita analisis, nah bagaimana prosedurnya, bagaimana mengukurnya, bagaimana cara mengumpulkannya itu yang harus kita jelaskan dalam research design kita. Lalu dan tadi saya sampaikan ya tadi mengenai pengumpulan data. Data itu ada jumlahnya, ada jumlah tertentu yang mungkin dikatakan layak atau tidak. Nah, ini cara strategi kita menentukan sampelnya ya. Nah, ini memang belum hari ini kita pelajari tapi ini nextnya nih saya kasih intro ke setelah UTS. Jadi ada yang namanya strategi sampling. Sampel data yang mau kita ambil, bagaimana cara kita memilih sampelnya kayak apa tekniknya, mengapa kita ngambilnya secara acak, contohnya ya, atau kita memilihnya secara purposif atau dan yang lainnya. Nah, itu kita jelaskan nih di sampling strategi, lalu nanti metode tadi ya, kalau kita ingin melihat pengaruh hubungan X sama Y, metode analisa yang cocok kayak apa dengan data yang sudah kita kumpulkan itu. Nah, itu kita jelaskan detail di bab 3 itu berupa research design. Time frame tentu kita punya rencana step by step kita. Seminggu, 2 minggu pertama kita mau ngapain, mungkin menyusun kuesioner dulu, baru minggu berikutnya kita mulai kumpulkan data. Nah, cara pengumpulan data kan variasi nanti. Apakah tadi kuesioner tadi nemuin siapa orang yang harus mengisi kuesioner ya, yang layak, karakteristiknya kayak apa. Nah, itu hal ini yang kita jelaskan dan kita jadwalkan pastinya ya, agar penelitiannya sesuai targetnya. Ya, biasanya jadi time frame itu memang rencana kita untuk menjawab setiap RQ itu kapan, bagaimana ya kita tulis itu di akhir dari bagian research design. Nah, jadi prinsipnya bahasa ini nanti ini kita terjemahkan detail lagi di bab 3 ya. Ada nanti format yang lebih sederhana yang meruntutkan proses ini semua. Jadi prinsipnya research design seperti itu. Jadi merupakan sebuah rencana, ya. Research design adalah rencana, struktur atau strategi kita untuk menjawab RQ kita, ya. Jadi agar kan fungsi kita answering the research question-nya. Nah, strategi kita kayak apa, ya. Dia merupakan sebuah rencana yang prosedural. Jadi ada prosedur di sini. Ada step by step. Kita nggak boleh lompat. Langsung menjawab RQ1 langsung aja kita langsung pakai analisa statistik deh atau langsung tadi pakai alat bantu apa yang metode analisis. Jangan lompat ke metode analisis. Justru metode analisis itu bagian rencana kita yang bagian akhir itu. Harus tahu dulu kita mau ngukur apa untuk menjawab RQ itu. Kalau katanya faktor A dan B, emang benar faktor A dan B itu bisa langsung kita ukur. Apa ada indikatornya kah? Nah, kita uraikan dulu apa variabelnya.
Nah, setelah ada variabel, variabel itu mau kita kumpulkan dengan bentuk seperti apa? Perlu instrumennya nanti kan. Nah, setelah ada instrumen baru proses pengumpulannya seperti apa? Siapa yang akan tadi instrumen itu siapa yang akan bisa mengisi atau yang menjawabnya ya. Jadi procedural plan ada langkah-langkahnya yang secara logiknya step by step nggak bisa lompat gitu ya. Makanya ini research design itu ada terstruktur ya, ada strukturnya. Nah, biasa diadaptasi oleh researcher untuk tadi menjawab tadi pertanyaan RQ kita. Idealnya kalau secara terstruktur kita bisa mendapatkan hasil itu yang valid ya. Ya, dengan adanya rencana terstruktur dan prosedural yang jelas, validitas data yang kita kumpulkan, validitas jumlah sampel itu akan lebih terjaga secara objektif ya, akurat ya, dan kalau bisa nih secara lebih ekonomik. Jadi di sini cara kita melakukan merencanakan penelitian atau research design-nya. Nah, lalu dikatakan di sini juga kita menyusun ya cara mengumpulkan dan analisis data tadi sehingga hasilnya itu memang sesuai dengan RQ yang sudah kita susun. Ya. Sehingga fungsi research design tadi mengidentifikasi langkah-langkah tadi. Pertama tadi variabelnya apa, gimana kita variabel itu kita susun lalu mengukur variabel itu kayak apa? Oh, itu perlu instrumen namanya nanti. Kayak apa tuh bentuk instrumennya? Formatnya atau formnya itu kita identifikasi dan kita kembangkan ya. Logistical arrangement ini tadi mengumpulkan data itu kan perlu waktu, perlu mungkin ada effort kita harus ada hal yang harus kita sebarkan tadi selain cari instrumen questionnaire atau ada yang harus kita observasi dengan bentuk format apa dengan adanya panduan checklist yang sudah kita susun ya. Nah, bagaimana logistical arrangement-nya harus kita selesaikan atau kita lengkapi. Dan dengan menyusun research design ini juga kita sudah bisa mengukur ya, kalaupun ada perlu mengeluarkan komponen ada apa ya, tadi logistik ada cost yang harus dalam penelitian ya biasa kita lihat dari sini ya. Kalau perlu sejumlah untuk menjawab RQ kita perlu sampel yang populasinya mungkin sangat banyak sehingga sampelnya besar sehingga mungkin perlu sekitar di atas 200-300 sampel data. Nah, tentu kan kalau sampel data yang jumlahnya banyak dibanding sampel data mungkin cuma 30 atau di bawah dari 100, pasti akan berbeda tuh logistiknya atau biaya, even biayanya atau waktunya kan. Nah, sehingga itu yang menjadi pertimbangan kita. Jadi nanti ini kita membahas bagaimana ya cara menyusun atau merencanakan tadi menjawab RQ-nya dan plan proseduralnya seperti apa. Dan dengan adanya rencana ini yang kita susun secara terstruktur, harapannya tadi kualitas kita untuk menjawab RQ itu terjaga sehingga tingkat kesahihan, keabsahan atau validitasnya terjaga, objektivitas sama akurasinya juga terjaga. Ya, bisa terjawab dengan baik gitu ya. Karena kita sudah menjalani proses itu dengan langkah-langkah yang tadi yang secara terstruktur dan proseduralnya frameworknya juga nyambung ya. Nah, jadi ini hal yang sangat penting. Jadi kalau tadi misalkan sekarang kita sudah sampai 2 bab ya, sudah tergambarkan. Teman-teman tadi yang share sebagiannya sudah mendapat melihat dia ingin mengukur A sama B, mengukur pengaruh ya. Nah, tinggal nih untuk mengukur tuh kayak apa, nah, baru dilanjut ke research design-nya gitu ya. Nah, secara spesifik ya, biasanya research design, study design itu ini bahasa sederhananya tadi saya bilang. Biasanya nanti di bab 3 itu kita ada 6 subbab itu yang harus akan kita detailkan untuk masing-masing research question. Tadi research questionnya ada 3, cara menjawab ketiga RQ tadi kita jelaskan masing-masing. Apa aja variabelnya, bagaimana variabel itu nanti akan kita ukur. Perlu diuraikan lagi enggak sehingga bisa terdeteksi atau indikatornya bisa lebih jelas. Itu kita tetapkan. Ya. Nah, selain itu tadi ya, ini beberapa poin yang menjadi pertimbangan dalam menyusun tadi research design-nya. Tadi sampel ya, dari mengukur variabel tadi untuk agar bisa kita ukur perlu populasi atau pihak apa sampel data yang seperti apa. Nah, kita harus tahu nih populasi sampelnya ya. Lalu bagaimana kita identifikasi populasinya? Kita harus cari dasarnya juga. Setelah itu sampel tadi kan will sampel atau kalau populasinya cuma 2 apa 3 project atau misalnya tadi yang menjadi apakah populasi project secara general atau kita melihatnya secara luas atau menjadi 1 atau 2 kasus project itu akan menjadi berbeda cara kita mengumpulkan data atau analisisnya ya. Ya maka apakah kita mengambilkan sampel atau populasi. Nah, nanti kalau sampelnya dipilih bagaimana cara kita ngumpulin misalkan sampel data ini kan bisa jadi project, sampel itu bisa jadi orang ya respondennya. Nah, kalau kita sudah tahu kita butuh 100 responden yang akan mengisi kuesioner kita.
Bagaimana cara kita menghubunginya, cara mengumpulkannya? Harus ketemu satu-satu orang kah? Atau harus atau bisa via tadi sekarang kita sudah secara daring atau bagaimana itu kita jelaskan semua tuh di research design ya. Nah, ini jadi kata-kata ini informasi-informasi pemicu yang harus kita jelaskan di bagian ini. Lalu how will consent ini maksudnya bila kita ingin mengumpulkan data dari pihak-pihak responden. Nah, dia menyetujuinya, gimana caranya? Itu juga harus kita persiapkan ya. Ada pendekatannya, approach kita pengumpulannya. Lalu tadi bentuk pengumpulan datanya menyebarkan kuesioner kah atau kita bertemu langsung sama responden atau kita langsung wawancara atau langsung ngobrol mereka yang menjawab kita tanya mereka langsung jawab dan kita isi tanpa mereka perlu mengisi kuesioner ya. Banyak opsi-opsi yang proses pengumpulan data nanti yang bisa jadi kita pilih. Nah, kembali ini yang menentukan research design ya penelitinya kalian gitu ya. Kita tahu apa yang akan kita harus jawab, variabelnya sudah kita tetapkan dan batasan-batasan maupun yang menjadi ukuran eh, yang ingin kita tujukan itu kita juga menetapkan ya. Kita menetapkan populasi, jumlah sampel kita juga, tadi cara mengumpulkan datanya kita tetapkan juga. Nah, cara menetapkannya nanti juga tentunya akan melihat kondisi. Kondisinya ini ya realistis atau bisa nggak kita lakukan. Karena nanti pada saat mungkin implementasinya, bila ada hambatan, nah itu tentu kita harus menetapkan cara pengumpulan yang lebih efektif gitu ya. Nah, bila tadi menggunakan kuesioner, gimana cara tadi ya kalau ini mungkin sekarang sudah nggak sulit ya. Where will the response be returned? Kalau kita kirim Google Form dalam bentuk kuesioner, udah langsung otomatis kan. Nah, itu mempermudah kita mengumpulkan data agar lebih efektif itu. Waktu juga lebih singkat. Tapi kalau zaman dulu kuesioner itu kan kita harus temuin orangnya atau kita kirim lewat kartu, lewat pos. Nah, itu perlu waktu ya. Pengirimannya mungkin perlu berapa minggu, berapa hari tergantung dari lokasi si responden ya. Bagaimana pengembalian. Nah, ini perlu waktu. Dulu penelitian pokoknya perlunya effort lebih banyak pastinya. Sekarang mungkin dalam waktu singkat ada aplikasi yang mungkin mungkin pernah dengar aplikasi di website SurveyMonkey atau Google Form, kasih link tinggal isi centang-centang selesai ya kan, dalam waktu mungkin nggak sampai 10 menit bisa kalian kumpulkan datanya secara daring pula ya, sehingga kemudahan pengumpulan data sudah banyak ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan kita. Nah, tadi bagaimana kita lalu bila RQ kita memang membutuhkan pihak-pihak yang akan mengukur atau responden, bila penelitian kita fokus pada jawaban data-data kita kumpulkan dari para responden, tentu kita perlu mengelola bagaimana kita menghubunginya, bagaimana berkoordinasi. Nah, itu juga kita pertimbangkan. Kalau ada yang ditanyakan, apakah nanti secara email atau dengan jaringan Japri atau chat, nah itu kita pertimbangkan juga ya. Nah, kalaupun pengumpulan selain kuesioner tadi, kalau kita butuh adanya wawancara, diskusi dengan respondennya secara langsung, mau di mana dilakukannya? Nah, where will they be conducted? Mengumpulin data tadi ingin tahu, ini kita ingin tahu, tadi ingin menjawab RQ kita dengan cara eh, pertanyaan-pertanyaan yang mendukung agar terjawab RQ tersebut kita berikan kepada responden. Nah, cara kita lakukan interview seperti apa? Mungkin perlu adakan di tempat tertentu, waktu tertentu ya pastinya ya. Nah, tadi kalau sekarang sih mungkin interview sudah lebih simpel lagi, bisa daring maupun luring gitu ya. Buka Zoom udah bisa lakukan interview. Di mana, kapan, berapa lama ya. Nah, ini teknis-teknis seperti ini yang kita jelaskan di research design. Bahasanya lebih spesifiknya ya. Nah, jadi dalam proses interview juga bukan hanya kita katakan kita akan melakukan interview sama 5 orang online gitu. Bukan hanya itu. Tapi pertama apa yang mau kita tanya? List of questionnya, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Itu kita jelaskan juga tuh di teknis di pengumpulan data dengan cara wawancara misalkan. Nah, setelah itu juga dalam proses pengumpulan ini kan nanti data-data koresponden ada yang sifatnya nanti yang hal-hal etik ya, nanti kita juga akan bahas setelah UTS. Eh, bagaimana kerahasiaan data bisa jadi itu mungkin jadi hal etika yang harus kita pertimbangkan. Yang saat kita tanyakan ke responden mungkin ada yang sifat datanya umum atau rahasia tadi kan. Nah, bagaimana kita menangani data-data yang sifatnya rahasia. Nah, itu masalah ethical issues ya. Dan kadang para responden juga mungkin belum tidak berkenan dalam mengisi ini menyebut namanya langsung, ya itu juga harus kita jaga kerahasiaannya. Artinya dalam penelitian kita
mungkin nama-nama responden atau nama pakar yang kita pilih tidak kita tuliskan ya, sebut aja jadi pakar A, B, C secara anonymous aja. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Nah, selain saat mengumpul tadi saya sampaikan, setelah kita kumpulkan datanya, di research design juga kita jelaskan di bagaimana mengolahnya tadi ya. Data tadi kita analisisnya kayak apa. Mau pakai tadi analisa statistik kah, analisa numerik yang lain, mau kita simulasikan kah, atau mau dibentuknya apa lagi, ya itu banyak metode-metode analisis yang bisa kalian pilih ya, yang cocok agar bisa terjawab RQ kita yang sesuai gitu ya. Nah, tapi secara gambaran nih bahasa sederhananya ini ya. Tadi, jadi kita persiapkan rencana-rencana kita tadi yang mau kita ukur kayak apa. Nah, tadi mungkin saya lupa tadi yang data yang kita bahas sama temennya dan nyebut mengenai data primer sama sekunder ya. Nah, nanti kita pelajari juga data yang kita kumpulkan itu tadi, kalau kita ngumpulnya langsung tadi menyebarkan kuesioner, kita lakukan wawancara, yang kita dapat dari kuesioner maupun wawancara itu adalah data primer ya, data langsung kita ambil, kita yang kumpulkan langsung ke responden atau kita observasi langsung, itu data primer. Tapi kalau misalkan RQ kita rupanya merujuk ke cukup dengan data-data yang sudah ada. Oh, laporan ada 50 laporan yang akan kita analisis, itu menjadi data kita, bisa juga ya, itu namanya data sekunder. Dikatakan sekunder karena sudah tertulis, sudah ada di laporan, nggak perlu kita dengan wawancara lagi orang, nggak perlu kita checklist, nggak perlu kita lihat ke lapangan lagi, sudah ada dalam bentuk tertulis. Itu disebutnya data sekunder. Biasanya nanti metode analisanya sebutnya kita analisisnya arsipnya atau data sekunder itu. Ada juga walaupun terkesannya cuma tinggal ngumpulin data sekunder ya, tapi tentu data yang kita dapat dari dokumen-dokumen itu kita olah juga nantinya ya, dan akan ada analisis lebih lanjut. Nah, itu tadi nanti kita pelajari dalam research design untuk menjawab setiap RQ kita, datanya kayak apa nih? Kita butuh data yang primer kah atau sekunder kah atau keduanya? Itu bisa ya, ada yang primer ada yang sekunder. Jadi kita yang menetapkan tadi ya, melihat dari kepentingan kita agar RQ-nya terjawab. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, apa per minggu setelah UTS tuh tiap minggu kita pelajari langkah-langkah ini ya. Tadi ada secara terstruktur tadi apa yang harus pertama kita kumpulkan ya, pengumpulan data tadi. Terus data, kalaupun data primer, sampelnya kayak apa yang harus kita kumpulkan, teknik-tekniknya itu yang akan kita pelajari. Nah, dalam research design atau study design sebenarnya sama ya, merancang studi kita itu. Nah, kita pernah bahas ya. Jadi ada penelitian kita yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif. Tadi data-data yang ingin kita kumpulkan itu bisa nanti kita olah secara kuantitatif atau kualitatif tadi ya. Nah, ini di refresh lagi mungkin di awal kuliah kita pernah membahas ini juga ya. Jadi di sini bedanya antara studi atau kajian yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Ya, jadi kalau kualitatif dia fokus ikan kualitatif deskriptif ya. Jadi bukan kalau kuantitatif quantify kita hitung, kualitatif secara deskripsinya yang akan kita analisa. Fokus penelitian kita kalau kualitatif sifatnya itu adalah untuk memahami, menjelaskan, mengeksplor ya, melihat menemukan atau mengklarifikasi kondisi, ada sifat, value ya, ini jadi sifatnya deduktif karena kita ingin mendapatkan penjelasan atau pemahaman yang lebih jelas secara deskriptif terhadap apakah itu permasalahan yang dari penelitian kita ya. Nah, metode data koleksinya, data pengumpulan data di sini karena kita sifatnya untuk pemahaman, pemaparan secara naratif atau deskriptif saja, yang diharapkan persepsi sama pemahaman ini akan penilaiannya tidak, metode analisisnya tidak pure, tidak secara langsung, harus secara numerikal ya. Jadi di sini yang kita hanya bisa nanti mendapatkannya itu pemahamannya berupa narasi, analisis, hasil analisisnya berupa hasil narasi yang memberikan penjelasan atau pemahaman terhadap suatu permasalahan penelitian kita itu ya. Nah, jadi ini yang tujuannya tetap untuk menjelaskan tadi, explain sama memahaminya ya. Nah, ini katakan di sini dia tidak sequencing bisa jadi ya. Jadi nanti ada contoh kita akan pelajari. Saya kasih gambaran bagaimana studi kualitatif itu contohnya ya. Nah, kalau studi kuantitatif ini yang udah lebih straightforward. Kalau lihat dari proposal yang sudah teman-teman susun itu mostly ya, banyak kan karena ada yang melihat hubungan. Nah, ini kita ada yang kita ukur,
ada hipotesanya, nah ini sifatnya kuantitatif ya, karena fokus kita adalah menjamin akurasi dalam mengukur atau klasifikasi dari setiap RQ yang kita susun. Nah, logikanya secara induktif dan pengumpulan data tadi jelas tadi pengumpulannya, sampelnya clear, eh, jumlah sampel, jumlah populasi yang dipilih jelas, instrumennya sudah kita tetapkan ya. Jadi adanya clarity sama penegasan di antara cara proses kita menyusun instrumen atau pengumpulan data. Dan di sini kata kuncinya kita ukur ya, terlihat pengukuran atau analisisnya secara numerik tadi ya. Nah, jadi dari dua ini saya ingin di sini saya kasih gambaran ya bentuk cara kita mengumpulkan data itu kuantitatif maupun kualitatifnya. Nah, kita lihat kalau kuantitatif dulu ada 3 pendekatan ya, 3 pandangan yang bisa dilihat di sini. Jadi penelitian yang kuantitatif kita lihatnya dari jumlah tadi, jumlah populasi atau sampel yang mau kita pilih orangnya terkait pengaruh. Karena ada data-data yang kita kumpulkan tuh berpengaruh terhadap suatu populasi. Populasi akan terdiri dari beberapa sampel. Nah, ini number of contact ya, biasanya itu mempengaruhi gimana studi kuantitatifnya. Atau juga data yang kita kumpulkan tuh berpengaruh pada periode waktu. Tadi kan temannya pernah bilang saya mengumpulin data dari berapa tahun terakhir, Bu. Nah, ini reference period of study namanya. Ini salah satu bentuk research kuantitatif yang melihat periode waktu. Bisa kita melihat waktu-waktu, jadi arsip-arsip sebelumnya menjadikan data kita. Itu reference period. Atau ini nanti sifatnya ada nature of investigation, ada yang kita kondisikan, ada kita atur kondisinya atau kita melakukan eksperimen atau tidak. Nah, itu juga bentuk dari rancangan studi yang sifatnya kuantitatif. Ya, jadi studi desain kuantitatif kalau di tadi number contact ini ada yang dikatakan studi yang namanya cross sectional ya. Secara apa? Nah, ini studi cross section dikatakan one shot studies, artinya ini kegiatan penelitian sekali dalam waktu momen satu titik atau satu momen ya. Jadi kalau penelitian kalian sekarang nih tahun 2026, kalian ini tadi melihat tadi ada yang ingin mengembangkan apa perannya AI, BIM, IoT dalam safety gitu ya. Nah, itu ingin dikembangkan dengan data yang ada. Nah, bisa jadi ini pengembangannya untuk dikatakan one shot study karena pengembangan di tahun ini atau di periode di semester ini itu one shot study ya. Nah, walaupun ini sering dilakukan oleh kajian social science, tapi saya bilang kelompok ilmu manajemen kita juga banyak menggunakan cross sectional. Jadi kita di sini tujuan studi kita melihat situasi fenomena yang terjadi di populasi yang ada kita lihat di momen yang sekarang ini gitu ya. Nah, di sini tadi data-data project yang ada kita kumpulkan ya, kondisi existing yang ada. Nah, bila kata-kata di penelitian kita ada kata-kata kondisi existing, nah biasanya kita menyebutnya cross sectional study ya. Nah, misalkan nih contoh, ini nggak kait sama kelompok ilmu kita ya, tapi sebagai contoh ya, research mengenai ada suatu produk, tapi ini kepuasan pengguna terhadap sebuah produk. Nah, ini dikatakan cross sectional karena produknya sudah ada saat ini. Nah, bagaimana yang menggunakan puas atau terpenuhi persyaratan dari konsumernya atau tidak. Nah, ini dikatakan cross sectional ya. Jadi mostly ini studi kita kalau ingin kaji saat ini, kita kumpulkan juga data saat ini, kita katakan dia cross sectional study ya. Jadi kemungkinan besar kalian akan melakukan ini semua studi bentuk kalau menggunakan secara kuantitatif, kumpulin kuesioner, ingin melihat pengaruh faktor A dan B di project jalan kah, project bangunan. Nah, ini sifatnya cross sectional ya. Lalu ada juga ini before and after studies. Ini apa? Ini kita melihat kajiannya atau salah satu RQ kita itu ingin melihat kalau ada kondisi, ada hal yang metode atau ada konsep yang mau kita implementasikan dalam misalkan di dalam project. Nah, kita ngelihat bila sebelum diimplementasikan dan setelahnya bagaimana perbedaannya. Nah, itu kita sebutnya before and after study ya. Nah, tadi contohnya ada yang mencoba ingin menyusun mungkin ya implementasi ada aplikasi yang tadinya nggak pakai BIM. Nah, itu mungkin before, tapi kalau penelitian kita coba menggandengnya dengan BIM, dengan IoT. Itu after study-nya dampaknya seperti apa? Tadi kan ada kan, bagaimana kinerjanya. Itu bisa menjadi bagian dari before and after study. Atau sebagai contoh, ada produk yang kita desain, kita rancang, lalu produk itu sebelum
bila selama ini tidak ada proses promosi atau advertisement, nah bagaimana kondisinya lalu dengan adanya pengaruh advertisement itu dampak ke produk seperti apa? Nah itu sebagai contoh before and after studies. Jadi adanya mengukur adanya perubahan dari suatu kondisi yang tadinya tidak ada alat itu atau tidak ada metode atau konsep itu seperti apa, dan bila kita menggunakan itu bagaimana efektiveness-nya atau bagaimana eh, dampaknya atau pengaruhnya. Sehingga dia di sini ada two cross sectional kan, ada yang sebelumnya seperti apa dan setelahnya datasetnya. Nah, ini dikatakan before and after. Kalau yang cross sectional kan tadi cukup satu bagian aja kan melihat pengaruh pada kondisi saat itu. Itu satu data kumpulan yang kita lakukan. Nah, bisa, tapi selain itu ada opsi yang seperti ini ya. Dan kembali bentuk kita apakah cross sectional atau before and after study semua tergantung dengan RQ kita. Apakah research question kita ini memang perlu ingin menjawab yang kayak apa? Ingin menjawab kondisi saat ini aja kah atau ingin kita jawab kita memang ingin kita bandingkan. Kalau RQ kita ingin ada bentuknya komparasi bagaimana efektivitas alat bantu X terhadap proyek misalkan ya. Nah, mungkin before after studies ini yang menjadi study design yang cocok ya. Nah, selain itu ada longitudinal studies. Ini sifatnya kalau tadi kan waktu tertentu ya, one shot study itu dalam waktu saat ini. Kalau studi longitudinal ini adanya pengumpulan data kita ini terkait sama waktu ya, karena yang kita lihat adanya perubahan pola terkait sama waktu yang berjalan. Jadi di sini kita ingin mengumpulkan data atau informasi secara kontinu. Kalau tadi kita misalnya ngumpulnya hari ini aja di semester ini ya udah itu selesai, itu one shot, itu cross sectional. Kalau longitudinal mungkin bulan ini kita kumpulkan lagi ke sampel yang sama datanya atau kuesionernya kita sebarkan. Lalu bulan depan lagi kita sebarkan lagi, bulan sampai bulan kelima. Nah itu sifatnya mungkin kita melihat perubahan pola perubahan data-data yang kita kumpulkan selama 3 atau 4 bulan tersebut ya. Nah kita sebutnya sebagai repetitive cross-sectional study. Jadi bukan hanya sekali saja kita sebarkan atau kita kumpulkan datanya, tapi kita lihat dari waktu ke waktu ya. Nah, tujuannya mungkin memang ada hal-hal yang kita ingin lihat polanya agar si peneliti biar bisa mengukur pola perubahan atau informasi seperti apa dari waktu ke waktu terhadap mungkin konsep atau variabel yang mau kita ukur ya. Nah, jadi kadang tadi bisa jadi RQ kita ingin lihat nih saat ini sampai akhir semester ini gimana polanya. Nah, ini bentuknya namanya studi longitudinal ya. Walaupun ini dibanding tadi dia cross sectional study yang berulang, repetitif tadi. Ada periodenya yang kita harus lakukan ya. Nah, kalau ini kita lakukan, tentu tadi prinsipnya analisis kita akan melihat pola, tren, apa yang berubah ya. Nah, itu akan menjadi analisa yang lebih spesifik. Nah, memang di sini dibanding yang secara cross sectional yang cuma sekali kita kumpul data udah selesai analisis kita, ya dibanding sama yang longitudinal tentunya ini perlu waktu yang lebih lama ya, conditioning effect-nya juga banyak. Kita tiap waktu ke waktu perlu kita pantau terus ya. Nah, itu tentunya ini menjadi satu pertimbangan. Kalau pengumpulan datanya sifatnya tidak mungkin cara repetitifnya tidak tidak sulit ya, maksudnya cukup mungkin dengan mengumpulkan data secara sudah ada sistemnya ya, per bulan kita tinggal retrieve atau mengumpulkan datanya secara otomatis, mungkin studi longitudinal tidak akan sulit. Tapi kalau kita harus tadi tiap bulan menyebarkan kuesioner ke 100 orang secara berulang gitu kan. Nah, itu tentu perlu waktu, perlu persiapan logistik yang lebih banyak dibanding yang sifatnya cross sectional atau sekali saja ya. Jadi kalian pertimbangkan juga nanti lihat di RQ-nya apakah kalian ingin menjawab penelitian kalian ini melihatnya bagaimana, apakah cukup di momen yang pada saat ini kita kumpul atau perlu pola waktu tadi ya. Nah, itu jadi ini juga salah satu bentuk studi desainnya. Nah, ada juga itu tadi ya, kalau tadi contoh dari perspektif tadi jumlah number of contact atau cara kita mengumpulkan datanya sekali saja kah, berulang kah, before after kah gitu ya. Nah, lalu kalau secara kuantitatif kita juga ada kajian atau penelitian kita ngelihatnya sifatnya retrospective study namanya. Ini ngelihat dari periode waktu. Nah, ini artinya kita menginvestigasi fenomena, masalah atau situasi yang sudah terjadi di masa lampau ya, sudah lewat ya. Nah, ini biasanya
kita apakan itu dilakukan hal-hal yang sudah lewat, sudah terjadi ya, isu yang sudah terjadi. Nah, biasanya datanya diambil pada saat itu ya, proses mungkin data-data yang kita kumpulkan di waktu yang saat kita kumpulkan atau waktu yang sebelumnya ya, masa lampau ya, itu sifatnya retrospektif. Misalnya kita ingin mengkaji mungkin kita pembelajaran hasil data-data yang kita dapat pada masa COVID. Nah, mungkin dari 2020 sampai tahun 2023. Itu kan sifatnya retrospektif. Kita kumpulkan tadi data atau arsip-arsip sebelumnya, itu bisa jadi studi yang retrospektif, atau kita kumpulkan pihak-pihak yang menjalankan kegiatan selama COVID itu. Itu namanya kajian retrospektif. Nah, kalau prospektif, nah ini bedanya yang akan kedatang ya, prospek menuju. Jadi di sini kita melihat kita menganalisis, kita kumpulkan data, lalu kita analisis kira-kira fenomena situasi yang akan memberikan outcome ke depannya seperti apa ya. Nah, kalau sifatnya studi prospektif tentunya nanti metode analisanya sifatnya akan prediktif di sini ya. Akan ada mungkin bentuk simulasi atau analisa perhitungan metode numeriknya yang lebih ke mengestimasi atau memprediksi seperti apa yang kondisi yang data yang kita kumpulkan dan memberikan likely atau outcome pengeluarannya, gambarannya seperti apa. Nah, ini sifat yang akan masa datang ya. Jadi eksperimennya melihat future-nya. Jadi kajian kita ini lebih melihat intervensi cara-cara kita, data-data yang kita kumpulkan ini untuk ke outcome atau peluang potensi masa yang akan datangnya seperti apa. Bisa jadi ya kondisi saat ini, misalkan efektivitas proyek kita, implementasi pelaksanaan proyeknya misalkan dengan faktor A, B, dan C. Nah, setelah kita ukur, nah bisa kita simulasikan untuk kedepannya kayak apa dengan data yang saat ini. Nah, itu sifatnya prospektif study ya. Nah, ini banyak juga penelitian di kelompok ilmu kita ya. Metode analisisnya tadi saya sampaikan, kalau kajian-kajian yang ingin memprediksi ke depan, ya, kalau ada kata-kata prediktif atau kata-kata estimasi, nah itu kajian prospektif ya. Kita bisa melakukan simulasi atau proses-proses metode analisis estimasi lainnya. Kalau yang retrospektif tadi kan kita melihat kajian yang lampau, itu jadikan pembelajaran, ya kita simpulkan ya, kita jawab RQ kita. Kalau prospektif melihat tadi likely prevalence tadi atau outcome yang ke depannya. Dan kadang juga studi desain itu juga bisa berdasarkan yang sifatnya retrospektif maupun prospektif ya. Bisa ya kita memang melihat dari fokus dari trendy atau tren-tren yang lampau, atau kita nanti yang tren lampau ini kita simulasikan atau kita prediksikan untuk ke depannya. Nah, ini biasanya bisa juga retrospektif prospektif. Mungkin kalau pernah kalian mendengar ya, biasanya metode analisa yang menggunakan yang cocok untuk studi-studi seperti ini ada namanya metode analisa analisa sistem dynamic ya, dinamika secara sistem atau SD, sistem dynamic. Ya, artinya di situ data-data yang lampau itu menjadi data awal kita untuk kita prediksi, kita simulasikan. Nanti bila yang lampau ini kita susun dengan berbagai skenario, akan terlihat ya pola prediksi nanti manfaat atau outcome ke datangnya ya. Jadi kalau menghasilkan tren. Nah, ini biasanya diperlukan kalau kajian-kajian selain dari kajian ekonomik gitu ya, studi retrospektif maupun prospektif ini. Karena dia sebagian datanya dikumpulkan dari tadi kumpulan data masa yang lampau, lalu kita kaji, kita prediksikan, kita dengan metode yang tepat pastinya untuk melihat tren ke depannya. Nah, ini jadi contoh yang berdasarkan periode waktu ya. Nah, jadi tadi kembali saya bilang kalau kita untuk saran saya ya, jadi setiap penelitian kita fokuskan aja. Jadi dalam misalnya kalian punya penelitian punya 3 RQ, 4 RQ, tergantung dari terserah mau berapa jumlah RQ-nya. Tapi tadi menetapkan periode referensi kita itu cukup mungkin kalian tetapkan satu jenisnya aja. Nah, ini apakah gabungan dari studi retrospektif maupun prospektif kah? Apa tadi sifatnya seksional, apa longitudinal? Nah, saran saya tetapkan satu model saja. Kenapa? Yaitu agar tidak, ini kan kita punya durasi waktu ya, agar terjadi lebih efektif dari sisi timing atau schedule waktunya ya, dengan kondisi yang paling tepat lah yang kita ingin. Nah, jadi
bila sudah ada RQ kan ditetapkan tuh nanti secara kuantitatif ini nanti sifatnya cross sectional kah atau longitudinal atau cross sectional kah, atau ini lalu yang kedua dia sifatnya retrospektif atau prospektif tadi gitu ya. Dan yang ketiga, kalau analisa kuantitatif kita juga lihat dikatakan dari sifat dari investigasinya. Apakah sifatnya eksperimental, non eksperimental atau semi atau halfway point kuasi. Nah, ini juga kita tetapkan tadi. Kalau yang namanya eksperimental ini penelitian yang berupa adanya di sini adanya intervensi atau ada kondisi yang kita tetapkan. Jadi kita melihat pengaruh dari sesuatu tapi ada yang kita kondisikan gitu ya. Yang namanya kita eksperimen ya, mungkin masih ingat waktu mungkin kuliah di S1, kalau di teknik sipil kita sering kan ke laboratorium ya, sifat penelitian-penelitian di laboratorium itu dikatakan eksperimental. Karena apa? Karena ada kondisi yang kita tetapkan kan. Di wadah tertentu, suhu tertentu, kita yang ngatur kan di laboratorium itu. Nah, itu bila ada kondisi seperti itu, sifat penelitian kita eksperimental. Tapi kalau penelitian kita tidak ada yang intervensi dari kita, jadi kita cukup mengumpulkan apa yang kita lihat, kita observasi apa adanya. Nah, ini sebutnya non eksperimental, ya. Nah, tadi kita pilih biasa penelitian ini bagaimana? Kalau ada yang harus kita susun, kita settingkan ya dalam mengukur tadi atau dalam misal tadi menyusun suatu tadi misalkan suatu teknologi atau suatu sistem udah kita tetapkan parameternya semuanya dengan komponen-komponen tertentu, bisa jadi ini sifatnya eksperimental. Tapi bila penelitian kita sifatnya ingin melihat atau mengumpulkan data-datanya as it is, apa adanya yang di lapangan, tidak ada intervensi dari kita, hasil jawaban respondennya juga berdasarkan kondisi pendapat mereka, itu sifatnya observational study, itu non eksperimental ya. Nah, kalau ditanya kita di kelompok ilmu manajemen project, manajemen konstruksi dan atau tim kita biasanya mostly ya itu kalau kita ke lapangan lihatnya kondisi project-project saat ini ya biasa sifatnya non eksperimental karena kita cuma sifatnya mengobserv kan, melihat atau mengumpulkan data dari orang yang di lapangan apa yang mereka lakukan. Tidak ada di sini intervensi dari kita. Tapi kalau ada kondisinya kita ambilkan tadi, mau kita skenariokan, kita buat lingkungannya tertentu, nah itu mungkin sifatnya eksperimental ya. Jadi kita pilih tadi, apakah penelitian kita tadi eksperimental atau non eksperimental. Ada juga yang semi ini atau halfway point, ada tadi ini campuran tadi ya. Ada yang dia bukan sepenuhnya eksperimental, tapi ada juga yang harus diambil dari observasi. Nah ini ya biasanya juga bisa berlaku ya di bagian penelitian-penelitian yang mana mungkin ada hal-hal yang salah satu metodenya atau salah satu konsepnya kita yang tentukan, kita yang menetapkan parameter-parameternya atau dan kita implementasikan di lapangan misalkan ya. Nah, itu jadi menjadikan semi eksperimental. Nah, jadi kita tetapkan nih 3 ini yang mana yang di penelitian kita yang cocok dan sesuai. Nah, selain itu juga ada beberapa tadi ya, ini beberapa istilah aja mungkin kalian bisa nanti pelajari lebih detail. Nah, ada secara penelitian riset kuantitatif ini ada yang secara crossover di sini artinya dia pola sampel atau responden yang kita jadikan yang akan kita ukur ya. Nah, kita tetapkan mereka menjadi responden kita, tapi dalam waktu tertentu nanti akan menjadi kita ulang lagi, kita cek ulang gitu ya. Nah, ini seperti kemungkinan nih banyak yang studi di misalnya di medis ya. Misalkan ada mengkaji obat tertentu, nah diberikan ke responden atau ke sampel A gitu ya, ke grup sampel A pada waktu bulan ini gitu diberikan. Nah, lihat dampaknya mungkin di 4 bulan. Di 4 bulan kemudian di cross check di grup yang sama bagaimana efeknya atau pengaruh dari mungkin obat atau metode yang sudah diberikan. Nah, ini dikatakan crossover komparatif. Artinya sampel yang digunakan sama ya, orang atau respondennya sama, tapi dilihat dalam waktu yang berbeda pada periode-periode yang sudah kita tetapkan yang berbeda itu. Ada juga tadi trend studies yang ngelihat masa lalu nih sama sifatnya yang sama retrospektif tadi ya, tapi dia ingin tahu data-data yang lalu seperti apa. Nah, bagaimana yang akan datang itu kita bisa memprediksi tentunya yang melihat tren. Kalau kelihatannya dari tahun lalu produktivitasnya meningkat, nah di tahun-tahun sebelumnya, nah ke depannya seperti apa itu bisa kita prediksi ya, itu dikatakan trend studies.
Lalu ada juga cohort studies. Ini studies pembelajaran penelitian kita tadi dengan fokus responden kita itu adalah grup-grup tertentu yang spesifik, yang satu kohort ya. Contohnya kita hanya fokus di tim proyek-proyek proyek-proyek infrastruktur, proyek strategis nasional. Nah, itu ada kohortnya yang karakteristik strategis nasional kan nggak semua proyek. Nah, itu bisa jadi sampel-sampel strategis nasional, proyek strategis nasional itulah yang kita jadikan jadi kohortnya. Atau kita ingin menilai kematangan manajer proyek konstruksi mungkin di Jabodetabek gitu ya. Nah, yang menjadi cohort apa? Manajer proyeknya kan, jadi grup manajer proyek konstruksi itu jadi cohort studies. Itu mereka menjadi sampel atau responden kita ya. Itu kita sebut sebagai cohort. Panel hampir sama ya. Jadi ini kembali kalau kita kuantitatifnya kembali tadi saya bilang data yang mau kita kumpulkan itu responden atau pihak yang akan yang kita dapatkan data itu atau respondennya itu seperti apa saja. Contoh-contohnya tadi ya. Nah, ini salah satunya tadi selain cohort ada juga panel studies. Nah, panel studies ini dia hampir sama dengan cohort study tapi dia kita eh, apa mereka menjadi tim responden atau sampel-sampel ini kita gunakan eh, dari waktu ke waktu secara longitudinal ya. Bisa jadi bulan ini kita kumpulkan mereka, nanti bulan depan 3-4 bulan selanjutnya tetap digunakan menjadi sampel kita untuk memantau atau mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Nah, jadi panelnya sama ya, panelis itu biasa orang yang sama, tim yang sama kita jadikan sebagai panel study. Nah, bisa jadi ini di penelitian kita juga cukup sering karena bisa jadi misalkan untuk menjawab setiap RQ kita dan mungkin perlu pada saat pengembangan, let's say penelitian kita ingin mengembangkan sebuah sistem ya. Nah, pada saat dia disintesakan jadi sebuah sistem, ada grup yang akan memvalidasinya. Jadi ada satu panel grup kita pilih mereka yang jadi responden. Bila dia sudah selesai, dia akan memvalidasi cocok apa enggaknya. Mungkin orang yang sama juga, yaitu kita sebutnya sebagai panel studies ya. Nah, ini jadi biasa kita lakukan juga. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke kualitatif, nah jadi ini gambaran bentuk-bentuk penelitian kita atau studi kita dengan cara tadi waktunya, apakah cukup sekali aja kita kumpulkan datanya gitu kan, atau kita perlu berulang, data-datanya data masa lampau kah, data yang akan datang ya, atau tadi dalam proses pengumpulannya ada yang kita intervensikan atau kita eksperimenkan kah, atau sifat datanya cuma kita observasi aja ya, itu yang maksudnya saya rekap dari bentuk quantitative research ini. Dan juga tadi dijelaskan bentuk-bentuk siapa sampel-sampelnya ya, jenisnya biasa yang secara cohort, yang secara kelompok yang spesifik. Tadi saya bilang perlunya kita sampling atau pihak responden ataupun kelompok yang menjadi yang menjadi tujuan kita untuk kita ukur variabel kita itu kita harus jelas ya siapa kita tetapkan. Nah, ini beberapa opsi yang bisa kita tentukan. Ya, ini uraian secara umum kira-kira beberapa jenis dalam melakukan penelitian yang sifatnya kuantitatif. Artinya penelitian yang harus kita ukur, akan ada analisa numeriknya. Nah, biasa kita menggunakan pendekatan seperti ini. Nah, kira-kira dapat dari gambaran ini, ada yang ingin ditanyakan terkait quantitative research? Sebelum saya lanjut ke kualitatif. Belum ada, Bu. Insya Allah masih aman. Sudah jelas ya? Udah Oke. jelas, Bu. Nanti ini bisa, jadi dalam sini setidaknya kita bisa milih. Tapi ini dalam milihnya pasti nanti di bab 3-nya ya. Artinya apa? Istilah-istilah ini akan kita akan lebih detailkan dan pahami lagi nanti di bab 3. Siap, Bu. Nah, lalu ada kualitatif, research yang sifatnya kualitatif. Nah, tadi kalau kuantitatif kan ada yang harus kita hitung. Tadi ngumpulin data, memang kita ngumpulin dari orang responden. Responden ngisi kuesioner ya. Gimana cara ngisinya macam-macam nanti ya. Ada pakai skala, apakah kuesioner dia jawab secara uraian penulisan, bisa juga berbagai macam versi dan variasi. Itu nanti kita olah, tapi nanti tetap olahannya dengan pendekatan numerik tadi. Kualitatif tadi penelitiannya ini berupa sifatnya penjabaran dan di sini belum analisis kita tidak berupa analisis angka ya, jadi bukan angka statistik yang keluar gitu. Nah, tapi sifatnya kita mendeskripsikan, menjelaskan ya
Nah, jadi sifatnya itu kualitatif. Makanya penelitian kita tuh kadang-kadang di manajemen proyek atau Mankon atau MRKK itu antara dua ini, ada yang harus dengan kuesioner atau ada yang sifatnya kualitatif tadi. Nah, ini beberapa contoh yang saya kasih gambaran desain merancang penelitian kita kayak yang sifatnya kualitatif. Nah, dan namanya case study ya, studi kasus. Nah, kalau penelitian kita misalkan sudah menspesifikkan terhadap project X, spesifikan kepada perusahaan X gitu ya. Nah, itu pendekatan kita sifatnya itu case study, studi kasus karena dia sudah ada kita sudah spesifik di objek tertentu, perusahaan tertentu, di proyek tertentu ya. Dan ini penting karena yang pasti populasi atau sampelnya sudah spesifik hanya di objek tersebut ya. Kita nggak cari populasi yang luas lagi. Kalau proyek X ya udah proyek itu saja, proyek gedung di jalan X ya udah itu yang menjadi data kita. Apapun yang ada di gedung itu itulah yang akan menjadi lingkup populasi sampel kita ya. Makanya dikatakan studi kasus. Sifat yang studi kasus banyak digunakan yang penelitian kualitatif karena kita pinginnya lebih detail ya. Mengapa? Jadi kalau penelitian kita fokusnya ke satu kasus atau studi kasus, biasanya data atau analisis kita akan menjadi lebih spesifik dan uraian deskriptif atau penjelasan pemahamannya akan bisa lebih detail ya. Dikatakan di sini thorough eksplorasi atau penelitian yang detail dan holistik gitu. Nah, jadi kalau perusahaan PTX ya fokus di PTX itu. Sampel atau responden kita pastinya harusnya dari PTX itu karena nanti itu yang akan mereka yang variabel-variabel yang kita ukur itu dari khusus hanya untuk kasus itu saja gitu ya. Lain kalau kita tidak menggunakan studi kasus. Ya kalau misalnya tadi ingin melihat tingkat kematangan manajer proyek di Jabodetabek itu sebagian dari populasi tapi bukan kasus kan. Nah, Jabodetabeknya akan ada sejumlah populasi manajer proyek dengan sampel tertentu. Nah, itu kita melihatnya secara generalized di lingkup Jabodetabeknya ya. Berbeda kalau ingin tahu kematangan manajer proyek di proyek X gitu ya. Nah, itu tentunya sudah jadi lebih spesifik. Nah, ini dikatakan case study menjadi studi yang lebih individual, lebih spesifik di satu entity ya, satu perusahaan kah, satu project, even satu orang, satu grup dan lainnya. Nah, riset yang kualitatif karena dia tidak ada hitung-hitungannya gitu ya, bahasa sederhananya. Nah, juga nanti mungkin hal-hal yang kalau kita kumpulkan data yang sifatnya ada menceritakan kronologi ya, latar belakang historis atau yang dikatakan oral history gitu ya. Ini sifatnya penelitian yang kualitatif karena ini berupa uraian informasi, penjelasan ya secara narasi naratif gitu ya. Atau kita ingin mengumpulkan pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman tim project pada masa COVID. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan nggak bisa uraian masing-masing itu apa tidak bisa kita general secara langsung dengan angka kan. Nah, itu based on personal experience. Nah, itu sifatnya oral history karena kita kumpulkan, kita pahami dan nanti kita analisis yang secara kualitatif ya. Jadi hal-hal yang masa lampau oral history bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini. Nah, juga kalau kita menggunakan tadi sifatnya wawancara ya atau diskusi ada nanti focus group discussion atau FGD, itu sebenarnya bagian dari penelitian yang kualitatif karena yang kita ingin kumpulkan itu bukan berupa jawaban skala setuju nggak setuju saja, tapi penjelasannya ya konteks-konteks detail dari jawaban masing-masing responden itu yang kunci dari analisis kita ya. Jadi karena kita ingin mendapatkan sikap, pendapat, persepsi yang secara jelas ya, deskriptif yang detail terhadap masalah, terhadap apa ya ini kita jadi hasil interview ini bukan hanya mendapatkan angka nilai tadi, nilainya apa bukan angka yang kita jadikan tujuan, tapi konteks dari masing-masing pendapat si responden ya. Nah, jadi makanya hati-hati ya. Terkadang ada yang mikir kita kalau penelitiannya hanya cukup dengan metodenya interview aja tuh mudah lah. Ngajak ngobrol orang setiap, let's say 5 responden, kita interview setiap hari, seharinya 2 jam selesai. Enggak, itu kumpulannya prosesnya memang hanya seperti itu, tapi analisisnya nanti akan lebih sedikit berbeda. Nanti ya di bab 3 kalian akan pelajari, karena ingin mendapatkan hasil dari interview itu tentu akan berbeda dengan analisis yang kita kumpulkan kalau sifat kuesionernya cuma tadi sifatnya skalatif atau yang sudah dijawab secara straightforward gitu. Beda tuh kita pendapat
kita menganalisis pendapat orang, ini sekarang nih teman-teman ada 30 orang, saya lakukan interview 30 orang, walaupun list pertanyaannya sama, tapi pasti persepsi pendapatnya akan bervariasi. Nah, yang kita lihat nih kalau analisa interview sedikit berbeda di penelitian kualitatif tadi ya. Nah, jadi makanya ini dikatakan kita perlu ingin menganalisis opinion perception ini yang secara kualitatif ya. Lalu ada juga observasi ya, mengumpulkan informasi kalau kita melihat adanya perilaku, observasi kondisi di lapangan. Nah, itu sifatnya research kualitatif juga. Karena di sini ada sifat persepsi pendapat kita, skala sikap atau attitude yang kita nilai secara langsung ya terhadap fenomena atau objek yang kita lihat. Nah, ini juga observasi dengan melakukan observasi partisipan ini sifatnya penelitian yang kualitatif ya. Nah, holistic research, nah ini mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman di social science atau di ilmu sosial ya, karena di sini mereka melakukan penelitian yang secara menyeluruh terhadap suatu objek gitu. Menurut saya bagaimana? Nah, ini contohnya ya, saya melakukan kajian namanya etnografik, studi etnografik di sebuah desa. Nah, dia banyak yang dilihat ya, bukan hanya studi kita ke desa, ingin lihat misalkan keberagaman masyarakat desa X. Nah, keberagaman masyarakat itu bukan hanya mungkin kita kumpulkan data sensus pria berapa, wanita berapa, jumlah anak, bukan hanya itu ya. Nah, keberagaman mungkin dari latar belakang kalau secara ininya ya, latar belakang pendidikannya, sukunya, atau mungkin dari eh, bidang pekerjaan, lalu dari aspek ekonominya, ya itu jadi banyak parameter-parameter yang secara menyeluruh akan kita lihat di objek tersebut gitu. Ya, makanya ini dikatakan holistic research. Dan ini penelitian ini lebih banyak menjadi bagian dari research yang kualitatif karena kita memang tidak mengukur spesifik tingkat nilai angkanya tidak keluar numerikalnya bukan angka numerik yang kita harapkan, namun pemahaman deskriptifnya dari berbagai aspek tadi gitu ya. Nah, ini contoh tadi ethnographic study atau holistic research juga bisa melihat misalkan kalian ingin mengkaji budaya kerja di proyek konstruksi. Nah, itu sifatnya holistic research. Budaya kerja itu kan nggak bisa kita cuma lihat apa dia cuma lihat absensi datang jam berapa, pulang jam berapa. Bukan hanya itu kan. Parameter budaya kerja itu seperti apa. Nah, kalau memang kita ingin melihat, mengeksplor, mengobservasi secara langsung bagaimana tindakan dan perilaku bila deskriptif itu yang kita harapkan untuk menjawab RQ kita, nah itu sifatnya holistic research yang bagian dari research kualitatif ya. Itu contohnya itu etnografi ya. Jadi kalau kaitan sama perilaku, kebiasaan, tadi budaya, itu studinya studi etnografik ya. Nah, selain itu, kalau itu kan kita observasi, kita lihat di objeknya. Kadang kita libatkan penelitian kualitatif itu juga melibatkan tadi selain kita interview, kita diskusi kelompok atau forum ya di komunitas, di masyarakat. Nah, ini juga bagian dari research kualitatif. Kita ingin tahu misalkan tingkat kepuasan pelanggan. Kita ajak berkumpul di suatu waktu, minta pendapat, tapi bukan hanya mengisi kuesioner ya, kasih pendapat kita diuraikan, dijelaskan atau ceritakan unek-uneknya, ada kendalanya apa. Nah, semua masukan-masukan dari komunitas itu kita kaji, yaitu secara kualitatif bisanya ya. Nah, itu desain untuk mendapatkan tadi sikapnya, idenya ya. Nah, itu salah satu bagian dari penelitian kualitatif. Nah, ini mungkin ini juga teman-teman social science ya, ilmu sosial yang banyak menggunakan jurnal log. Nah, di sini dia tadi mungkin melihat ke suatu wilayah, ke suatu tempat ya, suatu komunitas. Nah, dia pantau observasi. Nah, proses observasi sendiri tekniknya nih tentu eh, ada sistematiknya atau ada apanya, ada struktur yang harus disiapkan dalam mengobservasi apa yang harus dilihat ya. Biasanya mereka juga punya checklist yang harus ditetapkan. Mau mantau apa nih? Mau melihat, mengamati apa? Nah, uraian yang diamati, hasil yang diamati itu dicatat dalam bentuk uraian pemikiran ya, secara tertulis atau dalam bentuk log atau jurnal ini dikatakan qualitative research-nya ya. Nah, uraian dari penelitian yang diobservasi, hasil diskusi dengan pihak-pihak yang jadi respondennya, atau dia berpartisipasi dalam sebuah kegiatan lalu dia buat kesimpulan, refleksinya, itu penelitian yang kualitatif namanya ya. Ya, jadi semacam kalau jurnal log ini kan kayak menyusun semacam log kalau kita kayak diary gitu, diary atau hasil
pemikiran kita. Nah, itu penelitian-penelitian kualitatif. Nah, selain itu juga ada action research. Nah, ini banyak kalau research gabungan ya. Eh, Nantinya biasa dalam proses penelitian ya, kadang kita bukan hanya meneliti di apa kayak kita bidang teknik, wah kita hanya fokus di laboratorium atau enggak fokus di laboratorium tidak pernah bersinggungan dengan keilmuan lain ya itu tidak ya, karena banyaknya penelitian-penelitian yang besar itu, saya kalau kita punya rencana research yang dalam waktu yang cukup lama, itu kita banyaknya action research ini. Karena kita biasanya ingin mungkin meningkatkan pelayanan, meningkatkan adanya pengembangan teknologi. Nah, itu biasanya sifatnya action research karena ada yang harus kita uji dulu, kita identifikasi masalahnya apa, lalu apa menjadi kendalanya, lalu kita susun ya usulan solusi kita, tapi kita secara aktif kita libatkan gitu ya, kita terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, itu sifatnya action research. Misalkan di sini kita contoh-contoh penelitiannya misalnya dapat hibah-hibah cukup besar ya kalau secara nasional atau dari universitas. Misalnya kita ingin meningkatkan misalkan kualitas sumber daya air di wilayah kota A. Nah, itu kan cukup luas ya. Ada jadi kajian tentang wilayah kotanya. Mungkin di sini ada teman-teman sumber daya air berperan di situ. Ada teman-teman ilmu sosial juga berperan. Ada juga mungkin dari teman-teman Manpro ya, bagaimana proyek-proyek itu dijalankan. Nah, kolaborasi antar penelitian-penelitian yang seperti itu kita sebutnya dengan action research karena langsung objeknya clear di lokasi tertentu yang ingin kita improve itu langsung langsung kita coba implementasikan di tempatnya ya, sifatnya action research. Nah, jadi di sini dikatakan dia ada program yang sudah kita tentukan dan kita identifikasi di lokasi tersebut dan ingin kita improve. Nah, banyak rata-rata tadi saya bilang hibah-hibah penelitian nasional internasional banyak ke arahnya action research gitu ya. Kayak pengalaman saya, kita misalnya di beberapa tim dosen, kita kerjasama dengan mungkin dosen-dosen universitas lain, ingin meningkatkan mungkin aspek dari keselamatan konstruksi. Lihat dari tim dosen dari Sulawesi, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan kita gabung ya sama Papua. Nah, itu bagaimana nih pola-polanya? Nanti kita masih pada waktu penelitian ada masanya kita ke wilayah-wilayah menjadi wilayah-wilayah yang menjadi bagian penelitian kita, objek penelitian kita itu. Nah, kita lihat implementasinya di proyek-proyeknya. Apakah di setiap beda wilayah itu tadi budaya keselamatan konstruksinya sama atau berbeda. Nah, itu kita observasi. Nah, itu salah satu bentuk action research-nya ya, kita identifikasi. Lalu bila sudah ada contoh misalkan sudah ada kita usulkan solusi untuk meningkatkan keselamatan konstruksinya. Nah, nanti kita sosialisasikan atau kita coba jadikan pilot study namanya ya. Kita coba uji coba di masing-masing wilayah tersebut. Lalu kita buat kesimpulan seperti apa nih akhirnya apa yang bisa kita dapatkan. Nah, contoh-contoh itu tadi saya bilang itu sebagai gambaran sifatnya yang action research. Dia secara basicnya ini sifatnya kualitatifnya karena tadi ya ada deskriptifnya akan kita kaji. Walaupun nanti action research ini juga nanti akan bisa bergandeng dengan penelitian-penelitian yang kuantitatif. Apakah nanti data-datanya retrospektif kah? Apakah nanti secara cross sectional dan lainnya ya. Jadi bisa bisa bergabung satu sama lainnya. Ya, jadi ini tadi action research ya sama community organization udah habis. Nah, jadi inilah gambaran yang mau saya sampaikan tadi, ini bentuk-bentuk kajian atau penelitian yang sifatnya kualitatif. Ya, kalau dilihat tadi ya kualitatif kan apa tadi studi kasus, interview atau wawancara, eh, lalu ada diskusi dengan kelompok, diskusi dengan pakar, melihat suatu komunitas ada action research atau holistic research. Jadi banyak melihat di sini lebih ke uh, yang sifatnya kita ingin mendapatkan penjelasan, pemaparan hasil yang kita observasi atau yang kita kumpulkan ya. Nah, ini yang jadi fokus dari kualitatif. Nah, jadi kalau disampaikan dirangkum tadi materinya karena sudah selesai, jadi saya ingin menggambarkan proses research design tadi ya prinsipnya tetap pada bagaimana cara kita menjawab RQ nantinya ya. Jadi di bab 3 kalian susun secara terstruktur, secara sistematik apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjawab RQ-nya masing-masing. Sehingga nanti di bab 3 kita harus detail tuh untuk RQ1 lakukan stepnya ABCDE. RQ2 begitu juga ya. Jadi kalau bisa secara sistematik seperti itu. Nah, yang
penelitian kita apakah nanti dia fokus banyak di kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini tadi saya jelaskan opsi-opsinya ya. Opsi bagaimana kalau menelitinya secara kualitatif ya bisa dengan interview ya, fokus di studi kasus. Nah, itu yang bisa kita pilih ya. Yang kuantitatif tadi juga sudah dijelaskan. Oke, mungkin itu materi yang saya tambahkan persiapan kita setelah UTS. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Untuk materi, insya Allah jelas, Bu. Cukup. Jelas ya? Oke. Ya. Oke, nanti materi setelah kuliah sudah bisa dibaca lagi. Jadi itu sebagai intronya. Oke. eh, Kalau dari materi artinya itu sudah semua siap. Nah, ini ada satu poin lagi nih saya persiapkan lagi karena minggu depan kita UTS dan tadi saya bilang tugas akhir yang memang puncak atau output kita di Metopen ini kan kalian menyusun usulan ya, proposal tesisnya. Yang mana nanti harapannya ini baik, bisa berlanjut ya, bisa berlanjut jadi benar-benar topik penelitian masing-masing gitu. Nah, ini saya memberikan feedback ya, masih ada waktu. Nah, ini saya memberikan feedback mengenai yang sudah dikumpulkan per 19 Maret ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini sebentar. Jadi saya sudah mungkin secara ringkas ya, karena dibacakan satu-satu nggak mungkin. Tapi overall ya yang sudah kalian kumpulkan nih, ini belum hadir semua, yang hadir baru 24 orang ya. Tapi kalau saya lihat dari feedback yang sudah dikumpulkan, saya menerima, di sini ada 30 submission ya. Mostly saya bisa dikatakan di atas sekitar 70% sudah mulai melengkapi ya bab 2-nya. Dan ya di atas 70% sudah cukup baik dalam menyusun bab 1 dan bab 2. Dan ini saya malah senang, misalnya setidaknya nih gini, bahasanya progres kalian bab 1 dan bab 2-nya sudah terisi, sudah tertuliskan ya. Kalian udah nulis nih, udah itu udah bagus, progres udah baik. Walaupun tadi memang ada beberapa yang memang belum sempat ya, belum melengkapi bab 2-nya. Sudah ada bab 2-nya, udah sampai kerangka konsep, hipotesa sudah ada juga yang detail ya, sampai daftar pustaka sudah lengkap, itu juga sudah baik. Tapi memang, jadi saya mikirkan 70-75% sudah memenuhi itu, progresnya sudah on track ya, 75%. Nah, yang 15, 25, 20%-annya silakan nanti itu di catch up lagi. Nah, tapi ini agar ini kan tentunya selain berprogres, saya harapannya kalian mengumpulkan hasilnya yang paling maksimal kan, yang paling baik, yang terbaik. Nah, ini saya akan masih tetap memberikan catatan. Walaupun semuanya sudah menuliskan 2 bab tersebut ya, mayoritas, tapi saya masih melihat nih ada terdapat eh kan saya share aja ya catatan dari saya sebentar. Biar tahu ini masukan buat semua ya. Oke, sudah kebaca? Sudah, Bu. Oke, nih. Ini kayak poin-poin yang penting 5 saya rangkum ya. Nah, ini masih penting nih ya. Jadi semuanya sudah ngisi sesuai outline ya. Ada outline bab 1, bab 2 yang saya berikan. Tapi di sini saya masih ada bagian dari uraian masing-masing di bab 1 2 ini tidak ada sitasi referensinya. Jadi silakan kalian cross check, dicek ulang di proposal masing-masing. Kalau tidak ada sitasi referensi itu belum lengkap. Dan saya pernah sampaikan ya, kita membuat suatu pernyataan, membuat suatu katakan definisi pernyataan, suatu kondisi atau fakta, ya kalau tidak ada dalam kurung dari siapa, oleh siapa, penulis dari referensi mana, ya itu jadi tidak valid. Ya, jadi tidak clear. Karena kan dari dalam kurung itu kita akan cross check ulang. Jadi tolong dicek lagi bagian yang tidak dilengkapi dengan sitasi referensi. Kan pernah saya sampaikan di subbab mana saja yang penting ya sitasi referensi. Apalagi khususnya bab 2 ya. Bab 2 wajib ada sitasi referensi di semua bagiannya. Kalau ada satu subbab nggak ada sitasi referensi ya menurut saya itu masih belum lengkap. Itu kalian cek lagi. Nah, lalu yang kedua, ini saya lihat dari bab 1. Nah, ini di subbab 1.1-nya ya, dipertajam lagi. Lihat berangkat dari apa itu fenomenanya. Lalu dari fenomena tersebut dampaknya bagaimana, lalu apa masalahnya ya. Jadi kalian coba lihat uraiannya. Sebagian sudah ada ya, mengumpulkan beberapa data secara umum itu sudah baik. Namun ini masih bisa dipertajam. Dan jangan lupa lagi referensi yang relevan gitu ya. Nah ini kondisi bab 2, tapi saya paham namanya progres, pasti mungkin belum detail, belum lengkap. Jadi harapannya nanti pada saat kan kumpul setelah UTS ini sudah lebih lengkap. Nah bab 2 ini kalau bisa dibuatkan subbabnya ini bukan hanya, jadi ada subbab 2.1, mungkin cuma 1-2 paragraf menjelaskan definisi, contoh, udah selesai. Terus ambil dari satu referensi. Nah itu belum lengkap. Jadi jangan hanya uraian singkat 1-2 paragraf tentang definisi sebuah konsep atau metode, tapi tolong
tuliskan lagi lebih detail ya dari berbagai referensi yang ada, yaitu apa definisinya, lalu bagaimana karakteristiknya, lalu kalau konsep itu apa sih? Kalau misalnya pakai metode atau konsep, kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Dan variabel ini atau metode itu contohnya sudah siapa aja yang sudah menggunakannya. Jadi banyak yang bisa kita kaji lebih detail gitu ya. Contoh, misalkan saya mungkin yang teringat aja ya tadi Maimunah ya nyebutnya BIM. BIM itu misalnya sih satu-satu subbab tentang BIM. BIM itu banyak yang harus bisa kita jelaskan berangkap dari apa itu definisinya ya kan. Lalu BIM itu macam karakteristiknya. Nah, lalu apa mungkin evolusi pengembangan BIM-nya. Jadi banyak nih. Jadi poin-poin ini yang sebenarnya harus bisa didetailkan lagi di bab 2. Kita kaji ya, kita detailkan, kita review lebih spesifik. Nah, kalau contoh implementasi BIM dari mungkin sekarang udah sangat banyak yang menggunakan BIM. Kasih contoh-contohnya, eh, ilustrasinya gitu ya. Nah, jadi kalau kajian pustaka itu mungkin bisa dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, diagram yang lebih detail lagi. Yang tentunya ini harus mengacu ke referensi yang relevan gitu ya. Jadi uraian itu jangan lupa citasi referensinya. Nah, jadi ini yang penting menurut saya ya. Yang juga jangan lupa di bab 2. Oh juga yang jadi penting juga mungkin belum saya catat juga ya. Sebagian sudah ada mulai mengisi apa tadi mendiskus cek lagi hipotesanya di bab 2 itu tadi ya sesuai dengan catatan atau hasil diskusi kita di awal. Dan yang penting juga di bab 2 kalau sudah menyusun subbab kerangka konsep, nah tunjuk kerangka konsep itu harus keluar kelihatan kerangkanya atau frameworknya itu. Artinya apa? Bukan hanya uraian aja. Jadi kalau uraian mengatakan hubungan A, B itu bagaimana dijelaskan, itu baru penjelasan secara narasinya ya. Tapi disarankan menunjukkan bagaimana frameworknya. Jadi keluar, gambarkan, ilustrasikan itu ya. Jadi kerangka konsep penelitian harapannya ada bentuk kerangkanya itu keluar uraiannya. Sebagian saya ngeliat sudah pada mulai menjelaskan itu ya. Karena kan saya sudah pernah nunjukin contoh kerangka konsep. Nah, tolong itu ada diagramnya atau ada frameworknya yang menjelaskan buat bab 2 tersebut ya. Nah, mungkin ini yang perlu jadi catatan untuk masing-masing secara umum. Nah, ini juga ya ada beberapa ini mungkin jadi poin juga untuk yang sudah mungkin mencoba memprogres, ada yang sudah menulis hingga bab 3. Nah, saran saya jangan dulu. Ya, saya nggak minta, kan saya mintanya sampai bab 2. Kalau maksud saya gini, daripada menghabiskan waktu menulis bab 3, lebih baik kita pertajam bab 1 dan bab 2-nya. Kita belum bab 3, tutup dulu, merem dulu bab 3-nya, 2 minggu lagi dimulai gitu ya. Nah, jadi jangan saran saya kalau sekarang progres kemarin udah submit, dihapus aja itu dulu bab 3-nya, bab 1 bab 2 dulu karena nggak akan dilihat dulu gitu. Dan sebagian yang sudah mungkin yang mengisi menulis bab 3-nya pun, nah itu masih belum tepat. Ya, jadi lebih baik nanti kita pelajarinya pada memang kita exercise-kan, kita latih pada saat sudah dipelajari ya. Ini juga jadi penting, jadi nggak perlu nanti akan kita detailkan lagi setelah UTS. Nah, jadi lebih baik detailkan karena ada yang sudah sampai bab 3 namun bab 2-nya masih minimalis gitu. Lebih baik memfokuskan kajian pustaka bab 2 ya, maksimalkan menulis bab 2-nya atau bab 1-nya didetailkan gitu ya. Nah, itu juga akan lebih baik. Ya, targetkan itu karena yang akan dinilai hingga UTS itu hanya bab 1 dan bab 2. Oke. Nah, kembali format. Saya nggak tahu, ini saya tadi random juga. Hati-hati kalau memang mengambil contoh, template, dan seterusnya. Quality-nya ya di quality control check di penulisan ada yang menulis ini sebagai sarjana. Saya nggak tahu nih proposal yang ngambil dari contoh nggak, saya tidak berasumsi itu, cuman nggak tepat aja jadinya karena ini mungkin karena belum apa dicek ulang, penulis dibuat di kata pengantar dibuat gelar sarjana ekonomi, padahal itu kan artinya ini dari mana gitu, apa nih ngambil template yang mana, akhirnya kan yang saya sebagai reviewer melihatnya seperti itu. Hati-hati terhadap hal tersebut ya. Jadi diperhatikan dari judul kata pengantar ya. Sebagian sudah mengisi daftar isi sudah bagus, cuman cek ulang kalau mau pakai template tolong disesuaikan. Jangan ya plak ketiplak aja, double check lagi, hati-hati quality controlnya. Ya, jadi ini yang saya ketemukan. Oke, jadi ini mungkin feedback secara umum. Eh, ada yang ditanyakan terkait progres bab 1 bab 2-nya? Ya, Untuk saya stop ya. ini belum ada sih, Bu. Udah jelas ya. Jadi Nah, mudah-mudahan masukan saya ini menyeluruh ya buat semuanya jadi catatan. Jadi itu yang tadi saya bilang tolong dilengkapi dan sebagai info eh, nanti ini kan sekarang kan sudah sebagian bab 2. Nah, jadi nanti saya akan tuliskan di saya buat ya di emas ya.
Kayaknya belum. Jadi sebagai saat UTS, nah pengumpulannya ya karena kan saya milih karena minggu depan udah tanggal 2, karena ini masih saya ngelihat progres masih ada yang berprogres. Ini buat kalian catat ya. Jadi buat di kelas 03 proposal penelitian atau proposal tesis bab 1 dan bab 2-nya itu dikumpulkan nanti di emas itu tanggal 9 April. Jadi saya masih kasih 2 minggu lagi waktunya nih. Ya, mudah-mudahan ini waktunya dimanfaatkan. Maksimalkan penulisan bab 1 dan bab 2-nya. Ini saya biar biar kalian dapat nilainya maksimal juga gitu. Ya, jadi pada saat UTS nanti lah kita menyelesaikan UTS aja, tapi proposal penelitian proposal tesis bab 1 dan bab 2-nya disubmit yang finalnya sampai UTS itu di tanggal 9 April ya. Jadi nanti pada saat kuliah udah masuk kuliah selanjutnya silakan kalian itu pada paling lambat itu tanggal 9 April ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Bu, Setuju ya? setuju. Setuju nggak atau mau Setuju. dipercepat? Eh, enggak, Bu. Jangan dipercepat, Bu. Takutnya nggak keburu. Tuh ada yang bilang Hestin makasih. Iya, iya. Kan tadi siapa yang baru Yanti belum selesai. Ya saya kasih waktu 2 minggu lagi. Tapi ya udah habis itu udah ya. Sudah saya kasih toleransi lah itu artinya. Nggak Iya, apa-apa karena iya. saya harapannya dengan saya memberi masukan kalian bisa memaksimalkan. Ya, kenapa? Yezdra? Iya, Bu. Untuk UTS nanti kita kan jadinya Kamis ya, Bu ya. Tanggal Betul. tanggal 2. Ya. Ya tanggal 2. Nah, itu untuk mekanisme UTS nanti seperti apa, Bu? Apakah nanti kita mengerjakan sesuai dengan apa yang kita kerjakan di bab 1 bab 2 ataukah nanti ada eh, materi lain yang akan Oh, ya kita ujiannya materi yang diuji apa yang kita pelajari pastinya sampai UTS. Ujiannya ujian esai ya, semua nulis ya, esai. Nah, nanti materi seperti apa kan saya belum ada ya nanti di Mas saya kabarkan tapi prinsipnya dia esai. Kita di kelas ini jadi kan kosong kan serentak semua nih ya, Izrak ya saya Ibu. sampai ke Saka juga. Nah, jadi sifat ujiannya esai dan semua materi dari minggu 1 sampai hari ini itu dipelajari. Karena Oke, itu siap. nanti bagian kisi-kisinya semuanya kita uji ya, itu bagian lingkup kita gitu. Cukup jelas? Oke, siap Ibu, jelas. Terima Tapi kasih. nanti apakah mau ini kan bisa open book, close book. Nah, saya masih konfirmasi ke Prof. Yusuf dulu ya sama Prof. Yusuf dan Pak Yusuf ada tim dosen kita. Ya, siap Ibu. Nanti saya update. Eh, tapi sebenarnya harusnya kalau kita menjalankan ini kalian sudah membuat proposal, belajar beneran ini ya, bukan ya ini misalnya kalian secara pribadi harusnya nggak jadi masalah karena itu kita kerjakan tiap minggu. Jadi ujiannya sih nggak harus ya ini apa yang saya jamin nggak ada yang dihitung-hitung lah nggak ada numerikalnya nggak kuantitatif ini sifatnya ya ini Iya, pemahaman kalian terhadap penelitiannya oke siap. Oke, siap jadi Ibu. akan ada menyusul mudah-mudahan dalam Senin sudah bisa fix saya infokan nanti di emas. Baik Ibu. Lalu ada satu lagi ya, ini kan saya bantu lagi karena saya ya cukup concern mudah-mudahan proposalnya harapan saya sih kalau saya lihat sih proposal daripada ini ya main terbentuk dengan cukup baik, tapi akan lebih baik lagi. Nah, ini saya akan memberikan kembali nanti bisa dibuka di emas itu checklist. Sebenarnya saya biasa kasih checklist ini di setelah UTS, tapi biar kalian baca benar. Nah, ini maksud saya ini sebagai self assessmentnya kalian gunakan ini untuk sebelum kalian submit ke ini ya. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Nah, ini nanti kalian bisa download setelah kelas ini. Ini checklist ya. Jadi self assess progress penulisan proposal tesisnya. Ini ya nama ini nggak mesti kalian submit ke saya, tapi ini saya jadikan ini sebagai panduan kalian untuk melengkapi bab 1 dan bab 2-nya. Nah, ini saya pakai nih walaupun saya setiap mahasiswa yang saya bimbing, mulai lagi saya bimbingan dari awal, ini file-file ini saya selalu saya berikan. Jadi nggak perlu ngomongin lagi berulang gitu ya, tapi jadikan pelajari, ya saya jadikan di Excel, kalian nilai aja sendiri nih apa sudah sesuai apa tidak, tapi yang mana masing-masing. Jadi setiap bab 1, ini babnya, subbabnya gitu ya, bab 1 dengan subbabnya, poin-poin indikatornya sudah saya berikan. Jadi biasa kita kalau menilai proposal baik atau enggaknya itu seperti ini. Ya, saya kasih ini semacam kayak rubrik yang biasa tim dosen menguji gitu ya. Nah, jadi silakan dipelajari. Tadi saya bilang, walaupun tadi ada 5 poin hasil review saya terhadap progres, tapi tolong juga lengkapi 2 bab kalian dengan poin-poin yang ada di checklist ini. Ini dari latar belakang. Ini poin-poin ini harus dikatakan objek penelitian dijelaskan secara umum. Lalu indikator ini jangan lupa nih, saya selalu membuatkan sitasi ya. Ini ada terus nih sitasinya nih. Kalau ini tidak terpenuhi ya belum lengkap.
Itu ya. Jadi tolong penuhi kedua indikator di masing-masing subbab tersebut. Dari objek, fenomena, dampak, ya, penyebab dari fenomenanya sudah dijelaskan. Ya, saya sudah kasih gambaran. Ini sudah mengarahkan. Jadi kalau bisa isi 1.1 itu adalah 5 poin ini gitu. Uraikan ya. Jadi mungkin dalam beberapa dia menjadi itu ini terkumpul jadi 6-7 paragraf silakan gitu. Ya, tapi jangan lupa ini sitasi sumber ini sitasi selalu ada nih. Ini nggak pernah hilang nih saya selalu minta. Lalu penelitian terdahulu, ya ini yang state of the art ya. Tapi mayoritas state of the art sudah baik karena sudah pernah bikin tugas ya. Nah, ada yang bikinnya 5, ada yang cukup banyak. Nah, ini jelaskan paparan penelitiannya. Tapi ada penjelasan tabel meta-analisis seperti apa, ini tolong dilengkapi. Identifikasi masalah. Jadi ini artinya saya dari outline yang pernah saya berikan, saya jadikan ini sebagai checklist. Nah, silakan kalian gunakan rumusan masalahnya apa ya, RQ dan jangan lupa dalam kalimat tanya. Tujuan penelitian, jangan lupa kata-katanya, kata kuncinya to develop, to evaluate. Jadi mungkin kalau kata tujuan penelitiannya masih menggunakan kata mengetahui, nah itu tolong dihapus. Saya masih nemukan beberapa tuh ya proposalnya. Hati-hati di tujuan penelitian kalau tujuannya mengetahui, nah itu diganti kata kerjanya. Mengetahui untuk level anak SMA ya, bukan dibuat di universitas. Tuh, jadi dicek ulang bagaimana manfaat penelitian ya, apa batasannya, dijelaskan dan model operasional. Bab 2 begitu juga ya untuk masing-masing. Nah, jangan saya sudah menceritakan di sini apa masing-masing pendahuluan dari kajian teori, judul subbabnya ya, apa konsep-konsepnya atau masing-masing yang mau dijelaskan ya. Lalu pokoknya sampai nah ini kerangka konsep yang penting tadi hubungan sudah keluar secara deskriptif diilustrasikan dalam bentuk diagram dan hipotesa penelitian atau preposisi. Ya, halo ada yang chat ya? Kenapa? Ini ada yang message kah? Iya, itu dari Mbak Hesti nanya, apakah bisa di-share katanya. Iya, itu di emas ada nanti tinggal diakses. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi memang belum bisa diakses ntar lagi nanti sekitar jam 9-an ya diakses di emas. Ini filenya saya berikan dalam bentuk Excel. Oke? Oke, Ibu, siap. Mm-mm. Nah, jadi ini baru sampai bab 2. Nanti setelah UTS saya berikan lagi nih tambah lagi satu checklist di barisnya lagi untuk bab 3. Ya. Nah, jadi ini. Jadi jelas ya. Jadi ini bantu kalian ibarat ini saya sudah materi sudah diberikan, checklist sudah diberikan ya nanti tinggal 2 minggu lagi kalian kumpul ya saya nilai apakah memang kalian sudah mengcomply ke yang ada di sini. Itu ya. Cukup jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oke. Oh ya sudah ya Mbak Estin sudah ada nanti. Yes, memang saya berikan buat kalian nih. Harapannya ini kalau bisa hafal dihafal dan ditulis deh ini ya. Jadi itu yang menjadi formatnya dan mungkin satu lagi deh kalau saya ngelihat kalau dari sisi walaupun kalian tadi ya tadi saya bilang di atas 70% saya cukup yang progresnya cukup baik tapi masih tetap kembali ya eh, hati-hati ya. Ini memang saya ngelihat pasti kalian menggunakan alat bantu Gen AI kalaupun kalian ingin mengcompile menganalisis menggunakan Gen AI harus hati-hati dalam proses analisisnya. Tolong kalau bisa kalau hasil analisis yang dapat dari aplikasi Gen AI itu kalian paraphrase ulang atau disintesa ulang ya. Kadang gini tabel-tabel yang biasa kita kumpul itu hasil tabel analisis tuh kalau dari Gen AI kebaca gitu ya. Itu aja mungkin saya nggak mendetek ini generalize juga saya generalisir aja karena kita juga udah ya sudah sering berinteraksi dengan bagaimana aplikasi Gen AI biasanya memberikan hasil. Nah, itu kadang kita hasil analisis itu kebaca. Akan lebih enak melihat kalau memang itu dari pemikiran kita tuh akan kelihatan berbedanya. Jadi apakah itu dari penggunaan bahasa ya, dari cara ini juga jadi tolong dihati-hati aja. Bila kalian saya boleh aja mengkaji kaji beberapa artikel paper mungkin kalian downloadkan ke Gen AI, tolong nih dibuat dibaca, buat jadikan tabel. Biasa suka gitu kan? Hati-hati. Karena dia meringkas tabelnya itu ada polanya. Ya, saya udah cukup hafal dengan pola-pola seperti itu gitu. Jadi, kadang tim dosen juga dan itu yang perlu dihati. Jangan, ya malah kita mengharapkan analisis dari kepala kita aja gitu. Saya lebih mengapresiasi kalau misalnya kalian mengkaji 3 paper, mau kalian bandingkan ketiga paper atau 3 konsep itu, buat tabel perbandingan pemikiran masing-masing kalian jauh lebih tajam ya, lebih spesifik dibanding Gen AI. Itu saya jamin. Jadi itu hati-hati.
Karena saya masih ngeliat itu, oh ini dengan pola yang kita baca ke detect itu eh, jadi kelihatan itu ya kira itu juga cuma dari apa? Itu dapatnya dari AI. Ya, tolong itu diperhatikan juga karena kajian pustaka dibantu AI boleh, namun kembali kalian analisis lagi, masukkan bahasa-bahasa kalian aja gitu. Setuju ya? Jadi Ibu. Ya, jadi itu aja yang menjadi catatan. Ya itu tadi saya bilang karena ada keseringan lihat tabel format tuh hati-hati dalam masalah. Apalagi kalau sudah jadikan dirangkum sama dia dalam bentuk tabel kan gitu kan kalau AI mau saya tabelkan, nah gitu kan, mau jadikan dalam tabel tuh hati-hati dia tabelnya tuh basic sebenarnya gitu. Padahal kita bisa dapat lebih detail lagi. Itu aja mungkin kalau kalian mencoba dalam mengkaji apa melakukan kajian pustaka ya dalam menganalisis dalam membandingkannya itu diperhatikan seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Jadi secara prinsip tadi materi sudah hasil review tadi saya bilang jadi overall baik progresnya. Jadi nggak cukup baik lah. Saya sebutnya baik karena saya cukup happy melihatnya dalam sampai tanggal 19 sudah terisi karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya banyak bahkan yang belum terkejar. Tapi untuk yang memang belum terisi, bab satu juga masih minimalis, tolong di catch up itu ya tadi saya sudah sampaikan poin-poin yang kita minta itu sesuai dengan checklist tadi gitu. Ya, kalau ingin mendapatkan nilai maksimal. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Dari saya cukup Ibu. Mungkin Cukup, yang ada lagi rekan-rekan lain. teman-teman yang lain? Cukup Ujian Ibu, sudah? Cukup, Faisal? Oke. cukup Baik, Ibu. kalau begitu kita tutup. Nah, insya Allah Kamis kan di offline ya. Nah, insya Allah kita ketemu. Ya nanti saya sama tim Prof dan Pak Yusuf akan bantu mengawas. Ya dipersiapkan semaksimal mungkin. Selamat persiapan ini memang habis Lebaran langsung ujian gitu ya. Tanggal Ibu. 30 dan langsung UTS. Semoga dalam semua sehat-sehat. Yang Amin. sakit segera sehat. Diboosterkan Amin. semua ya untuk Amin. ujiannya. Ya, Amin. mudah-mudahan UTS-nya dapat yang maksimal ya. Amin. Ya, jadi tadi kembali ya. Jadi ya Mbak Hestin. Ya, nggak apa-apa perbaikan saya tunggu sampai tanggal 9 ya. Mudah-mudahan itu juga bisa jadi kalian maksimalkan apa dimanfaatkan waktunya. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Terima Baik. kasih semua. Insya Allah ketemu hari Kamis. Selamat siang, selamat beristirahat. Mohon maaf di mengganggu hari akhir pekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, Waalaikumsalam.